bahkan sampai menit terakhir. Karena ini kan gol penentu kemenangan Irak ini di babak akhir ya. Babak akhir dan pertambahan waktu, bukan di babak normal. Ya. Ini juga jadi PR untuk timnas Garuda Muda, termasuk juga coach Nim Sintayong untuk mengenjot fisik anak-anak lagi supaya tetap fokus dan juga bisa meraih hasil yang maksimal nanti melawan Guinea gitu kira-kira. Mudah-mudahan karena waktunya cukup panjang, 7 hari istirahatnya, jadi benar-benar bisa memulihkan fisik dan juga memulihkan semangat dan mental Garuda Muda U23 ini. Karena kalau lihat dibandingkan dengan ketika Piala Asia kan sangat mepet ya lah dia pertandingannya. Intens pertandingannya. Hanya selang berapa hari harus tanding lagi. Ini 7 hari mudah-mudahan benar-benar pulih dan kita bisa mencuri tiket Olimpiade Paris 2024 dengan mengalahkan Guinea. Amin. Itu nanti kita tunggu bersama dan kita akan bahas juga bagaimana peluang kita nanti di pertandingan melawan Guinea, termasuk apakah ada skuad-skuad baru yang akan dipanggil oleh coach Sintayong nanti untuk memperkuat timnas Garuda Muda kita, timnas U23 untuk melawan Guinea. Kita juga akan bahas bersama sejumlah narasumber. Tapi kita punya berita pembuka dulu nih di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Ada beberapa peristiwa, salah satunya yang ini. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 truk terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini seorang kernet truk terluka karena terjepit kabin kendaraan. Inilah video detik-detik saat proses evakuasi seorang kernet truk yang terjepit kabin kendaraan setelah terjadinya kecelakaan. Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam di Desa Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan berawal ketika truk tidak dikenal mengurangi kecepatan dan berhenti karena lampu traffic light menyala merah. Akibat jarak sudah terlalu dekat, truk yang dikemudikan oleh Budi, sopir bernama Budi ini tidak bisa melakukan pengereman lalu membentur bagian belakang truk yang tidak terkendali. Akibatnya seorang kernet atas nama Dwi mengalami luka pada bagian kaki dan terjepit kabin kendaraan. Sedangkan truk tak dikenal itu kemudian kembali melaju meninggalkan lokasi kejadian. Untuk kejadiannya yaitu ada kendaraan truk tak dikenal yang saat itu berjalan ke arah Solo, diikuti oleh kendaraan truk box tersebut. Kemudian pada saat mendekati tempat kejadian, untuk kendaraan truk tak dikenal mengurangi kecepatan dan berhenti karena lampu traffic light menyala merah. Selanjutnya dari arah belakang untuk kendaraan truk box tersebut karena jarak sudah dekat sehingga terjadi benturan atau membentur bagian belakang kendaraan truk tak dikenal tersebut. Sebuah rumah mewah di Pulau Gadung, Jakarta Timur terbakar pada Kamis malam. Rumah ini juga dijadikan gudang penyimpanan barang penjualan online. Api berkobar dari dapur sebuah rumah di Jalan Kayu Putih Tengah 4, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penghuni rumah berusaha menyelamatkan barang dari amukan si jago merah. Kebakaran ini mengejutkan warga yang pada saat kejadian tertidur. Salah seorang penghuni rumah bahkan syok melihat tempat tinggalnya terbakar. Ia dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. 10 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran baru dapat teratasi dalam 1 jam. Ruangan yang sempit akibat banyaknya barang-barang bertumpuk di dalam rumah sempat menyulitkan petugas. Diduga kebakaran dipicu adanya korsleting di dapur. Itu hanya bukan dugaan bukan sementara itu dari bahan elektronik Pak. Jadi kalau satu ini karena itu banyak barang-barang elektronik yang memang ruangannya juga gudangnya sempit, penuh dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, jadi cepat perambatan. Saudara, Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi dan mengeluarkan asap tebal. Asap menyembur akibat erupsi mencapai tinggi 2 km. Aktivitas erupsi Gunung Ruang kembali meningkat. Muntahan abu vulkanik tampak kembali terjadi. Akibat erupsi, pihak Bandara Samratulangi Manado pun memutuskan perpanjangan penutupan bandara. Setidaknya hingga Jumat sore nanti.
Ruang saat ini. Sementara itu akibat meningkatnya aktivitas Gunung Ruang, evakuasi terhadap warga Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro pun terus dilakukan. Sekitar 3.000 warga Pulau Tagulandang kini telah dievakuasi pasca erupsi Gunung Ruang. Evakuasi warga dilakukan dengan 4 kapal laut. Warga dilarang beraktivitas pada radius 7 km dari kawah utama. Di Pulau Tagulandang yang di bawah Munte Likupang. Pergerakan Bimasena sudah dari kemarin untuk karena kami dapat informasi dari BPBD adanya permintaan evakuasi pengungsi yang sudah di bawah, walaupun mereka akan dijemput oleh keluarga, namun tetap harus didata dan diberikan bantuan atau pelayanan kesehatan. Sebelumnya erupsi Gunung Ruang menyebabkan sejumlah bangunan terbakar. Salah satunya adalah rumah dinas SMP Negeri 1 Tagulandang yang terbakar di beberapa bagian bangunan. Pemerintah setempat segera mengevakuasi warga dari kawasan yang terdampak erupsi. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Jufri Kasumbala di Sitaro, Sulawesi Utara untuk memantau kondisi paling terkini dari peristiwa erupsi Gunung Ruang. Jufri, apakah erupsi Gunung Ruang masih terjadi saat ini dan bagaimana kondisinya saat ini di sana? Iya, saat ini untuk erupsi Gunung Api Ruang masih terus terjadi, bahkan beberapa menit yang lalu kembali mengeluarkan asap kelabu yang setinggi ratusan meter, dan sampai dengan saat ini untuk status Gunung Api Ruang masih di level awas. Kemarin kami juga mencoba mewawancarai pihak PVMBG yang ada di Pulau Tagulandang, dan mereka menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada penurunan status dari level awas ke siaga karena melihat bahwa masih terjadi kegempaan baik vulkanik dangkal maupun vulkanik dalam di mana masih berpotensi untuk terjadi erupsi susulan. Dan memang untuk Pulau Ruang sendiri sudah sejak tanggal 17 April ini sudah dikosongkan. 2 desa di bawahnya sudah dibawa dievakuasi ke Pulau Tagulandang, dan saat ini pun proses evakuasi ternyata meluas karena pasca letusan 30 April dan PVMBG menambah rekomendasi dari 6 km menjadi 7 km. Karena itu proses evakuasi warga saat ini kembali dilakukan keluar dari Pulau Tagulandang yang sebelumnya Pulau Tagulandang dirasa lebih aman. Dan saat ini untuk evakuasi dikirim ke kota Manado, Bitung, Likupang, juga Siau. Iya, Jufri, lalu untuk kondisi warga di Sitaro sendiri bagaimana kondisinya? Dan pada saat proses evakuasi bisa Anda gambarkan atau Anda ceritakan bagaimana prosesnya? Karena Gunung Ruang ini sendiri kan berada di tengah pulau begitu. Iya, untuk proses evakuasi sendiri memang kami melihat bahwa terjadi lonjakan yang cukup tinggi dan juga adanya kepanikan dari warga ini karena menyusul beberapa informasi yang beredar terkait dengan tsunami. Namun kami mencoba mencari PVMBG bahwa untuk tsunami sendiri dan kami ingin menyampaikan bahwa proses sangat mengkhawatirkan dan sangat miris karena warga ternyata panik dan harus berebutan naik ke atas kapal. Dan kami gambarkan setiap kali sudah lebih banyak, dan sampai kemarin sudah 3.364 warga yang keluar dari Pulau Tagulandang. Dan pagi ini kami mendapat informasi terbaru, data terbaru adalah sebanyak 4.278 warga itu sudah keluar dari Pulau Tagulandang, dan ini butuh penanganan yang serius untuk warga yang selanjutnya ini panik. Bukan hanya warga di radius 7 km yang saat ini keluar, tapi di luar radius itu warga sudah ingin keluar, dan ini seharusnya ada sosialisasi dari pemerintah seperti apa, karena akan terjadi tumpang tindih di pelabuhan. Ya. Ini ada anak-anak, warga lanjut usia, orang sakit, lumpuh, semuanya berebutan untuk naik ke atas kapal. Baik, Jufri, lalu terakhir, kemarin sempat ada penutupan sementara beberapa bandara yang ada di Sulawesi Utara, baik juga di Sulawesi Utara maupun di beberapa daerah di Pulau Sulawesi begitu. Saat ini bagaimana? Apakah masih ada bandara yang ditutup sementara atau sudah beroperasi kembali? Iya, sampai saat ini khususnya untuk
kami mendapati untuk Bandara Internasional Samratulangi Manado ini sampai saat ini masih ditutup karena erupsi Gunung Api Ruang masih terus terjadi. Dampaknya ya ribuan warga saat ini atau ribuan calon penumpang dan penumpang ini harus menunda keberangkatan atau mengembalikan untuk tiket, dan sampai saat ini pihak maskapai juga berusaha membantu untuk melakukan refund atau reschedule seperti apa, karena sampai saat ini belum ada, khususnya untuk Bandara Internasional Samratulangi Manado ini belum ada informasi lagi sampai kapan ini penutupan, karena sejak 30 April sampai dengan saat hari ini masih terjadi penutupan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jufri Kasumbala, tetap berhati-hati dan waspada, dan terima kasih laporannya langsung dari Pulau Sitaro di Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lainnya, Saudara, terkait kasus kematian Brigadir RAT di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ayah dan istri almarhum telah mengikhlaskan dan menolak dilakukan otopsi jenazah. Pihak keluarga, yaitu ayah dan istri almarhum Brigadir RAT, menyatakan sudah mengikhlaskan kematian Brigadir RAT di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dengan dugaan bunuh diri dan menolak jika nantinya jenazah harus diotopsi. Pihak keluarga juga menolak memberikan pernyataan mengenai kejanggalan dalam proses penyelidikan kematian Brigadir RAT dan meminta masyarakat untuk menghormati keputusan keluarga. Dari kami orang tuanya, kalau mau diusut kembali, jelas mungkin ada otopsi atau apa, kami sudah tidak siap anak kami diotopsi. Tergantung yang di atas saja. Kalau untuk orang tuanya sudah ikhlas menerima. Setelah sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan tewas bunuh diri. Kepolisian kini membuka peluang kasus tewasnya Brigadir RAT dibuka kembali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan motif kasus ini sedang didalami. Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus. Yang kami hormati. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan, tentunya akan dirapatkan, ya. Apakah perlu dan tidak. Namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi, motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti karena itu sangat teknis, biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ya. Saudara, KPK menemukan bukti sejumlah transaksi keuangan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa oleh Sekjen DPR RI. Kami punya informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimed. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Tidak deh. Jangan deh.
Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Saudara, seorang suami di Cirebon, Jawa Barat tega membakar istrinya hingga tewas. Tersangka mengaku cemburu usai mendengar kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Anis Muslihatin, warga desa Pangkalan, Kecamatan Pleret, Cirebon, Jawa Barat, meninggal dunia usai dibakar oleh suaminya. Meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Peristiwa ini bermula pada awal April 2024 lalu. Tersangka yang mendengar kabar perselingkuhan istrinya merasa cemburu. Api cemburu ini bahkan membuat tersangka gelap mata hingga membakar istrinya yang tengah tidur pulas. Meski berupaya kabur, hanya dalam hitungan jam, polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka. Saya kan kerja di laut, Bu ya. Di laut kan pulang setahun sekali. Selama setahun sekali istri saya berhubungan sama orang lain. Gimana saya nggak sakit hati. Sedang di laut tidak bawa uang sama sekali. Yang dituju siapa kalau belum menikah? Orang tua kasih. Gaji kasih ke istri semua? Istri semua. Tapi kan nggak boleh membunuh, ya kan? Ya, namanya kan iya emosi, Bu. Namanya. Istrinya selingkuh atau gimana? Selingkuh. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka diketahui bekerja sebagai ABK kapal penangkap ikan. Tersangka hanya pulang setahun sekali karena pekerjaannya ini. Namun akibat aksi main hakim oleh tersangka, korban meninggal usai mengalami luka bakar hingga 89%. Akibat yang dialami dari kejadian ini, korban mengalami luka bakar yang serius ya dan dirawat di ICU. Kemudian tanggal 24 April, korban dinyatakan meninggal dunia. Sejumlah barang bukti dari hasil olah TKP telah dikumpulkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KDRT dengan ancaman 15 tahun penjara. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah fakta mulai terkuak di balik pembunuhan Rini Mariani, perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di wilayah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 25 April lalu. Sebelumnya, pelaku ditangkap saat berada di rumah istrinya di Palembang, Sumatera Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi bilang, pelaku dan korban saling kenal lantaran bekerja di perusahaan yang sama. Kombes Ade Ari menambahkan, sebelum membunuh korban, korban sempat berkencan di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Usai membunuh, pelaku menggasak uang sebesar 43 juta rupiah milik perusahaan yang hendak disetorkan ke bank oleh korban. Beberapa hal yang ditemukan dari fakta penyidikan, sementara tidak terlalu mendalam, rekan-rekan besok akan disampaikan lebih rinci. Yang pertama, korban diduga terjadi perbuatan atau disetubuhi korban ya di hotel di daerah Bandung. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana disetorkan ke bank. Uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil
fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini, rekan kerja di sebuah perusahaan swasta, korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor ya di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang. Kita ke informasi lain, Saudara. KPK menemukan sejumlah transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa oleh Setjen DPR RI. Menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, penggeledahan dilakukan di 5 lokasi berbeda dalam rentang 2 hari. Dari seluruh proses penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, termasuk transaksi keuangan sejumlah uang. Ali menekankan KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dalam rangka kelengkapan rumah dinas DPR RI. Nah, dari seluruh proses penggeledahan ini di beberapa lokasi, tim menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengerjaan proyek, kemudian juga bukti elektronik dan juga temuan transaksi keuangan ya, berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan kami juga ingin sampaikan dan pastikan bahwa dalam proses penyidikan ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka. Yang kami yakin teman-teman sudah tahu identitas dari para tersangka, namun sekali lagi nanti pengumuman resminya adalah ketika proses penyidikan ini cukup. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Setjen DPR terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR pada Selasa kemarin. Usai menggeledah kantor Setjen DPR, penyidik KPK membawa 2 koper dan 1 tas ransel hitam keluar dari gedung Setjen DPR. Penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Setjen DPR berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR tahun 2020. Diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam proyek tersebut. Rumah dinas itu ada di Kalibata dan Ulu Jami. Dugaan korupsi ada pada pengadaan perabotan rumah. Absen dalam sidang sengketa pemilihan legislatif, Hakim MK Arief Hidayat meradang atas sikap cuek komisioner KPU. Menurut kuasa hukum KPU, 2 komisioner KPU, Yulianto Sudrajat dan Idam Holik, tidak dapat hadir karena tengah mempersiapkan pemilihan kepala daerah. Mendengar alasan itu, Hakim Arief menilai pihak termohon KPU tidak serius mengikuti proses sidang PKPU Pileg bahkan sejak sengketa Pilpres. Saya minta konfirmasi dari termohon. Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Dari termohon? KPU? Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Gimana ini KPU? Gimana ini? Loh, lah kuasa hukumnya nggak tahu? Kuasa hukum ada di belakang. Izin pimpinan. Enggak, sekarang prinsipal KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering? Izin majelis. Atau Lahat? Ada enggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh, nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini.
Ya? Ingin merespons. Ini bentar, itu harus disampaikan itu ada komisioner itu. Baik, pimpinan ya. Menanggapi teguran Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang menilai KPU tidak serius mengikuti sidang sengketa Pileg, Komisioner KPU Idam Holik mengaku harus melaksanakan konsinyering regulasi pemilihan kepala daerah serentak agar dapat segera diundangkan. Idam menegaskan KPU serius menjalani rangkaian sidang dan berjanji akan memperbaiki. Pada hari ini, khususnya pagi hari, KPU mengadakan rapat persiapan konsinyering peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena penyelesaian terhadap rancangan peraturan tersebut itu bersifat mendesak. Itu gimana? Tentunya kami sangat menghormati apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, kami sangat menghormati itu dan kami sejak awal sangat serius mempersiapkan persidangan ini. Meski harus rela berada di peringkat keempat Piala Asia U23, Garuda Muda kini tengah menatap Olimpiade Paris mendatang. Bagaimana peluang Garuda Muda nanti di babak play-off melawan Guinea? Kami hadirkan perbincangannya dalam dialog khas Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Gas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown without a... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Madu TJ-Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ-Sase, enak sehatnya. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Tidak deh! Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Garuda Muda harus rela berada di peringkat keempat ajang Piala Asia U23 usai kalah dari Irak.
Meski sempat unggul lebih dulu, timnas Indonesia takluk 1-2 di babak extra time. Indonesia unggul lebih dulu menit 19 lewat gol yang diselesaikan Ivar Jenner yang melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Irak berhasil menyamakan skor 8 menit berselang lewat aksi Zetasin akibat kiper Hernando Ari yang salah dalam mengantisipasi tendangan pojok. Hingga babak pertama usai, skor 1-1 bagi kedua tim. Di babak kedua, Indonesia dan Irak kembali saling jual beli serangan, namun skor 1-1 tidak berubah yang memaksakan perpanjangan waktu. 6 menit di babak tambahan waktu, Irak berbalik unggul 2-1 lewat gol yang dicetak Ali Jasim dari umpan Muntader Muhammad. Hingga bubar, skor tidak berubah 2-1 bagi kemenangan Irak. Ini berarti Indonesia harus melakoni laga playoff kontra Guinea untuk lolos ke Olimpiade Paris. Supporter timnas tetap mendukung perjuangan Garuda Muda karena masih memiliki peluang tampil di Olimpiade Paris 2024 melalui laga playoff lawan peringkat 4 Piala Afrika U23 Guinea. Ini terbukti dengan meriahnya nonton bareng laga Indonesia vs Irak. Salah satunya di Stadion Gelora 10 November Surabaya yang dihadiri 10.000 penonton. Ya, mungkin pertandingan ini tentunya sangat tinggi. Ya, tapi saya harap di pertandingan selanjutnya Indonesia bisa meraih kemenangan. Tapi tetap mengapresiasi perjuangan timnas ya? Iya, sama. Harapannya nanti Olimpiade gimana? Lawan dunia? Harapan saya sih semoga Indonesia terbaik lah. Ya, kalau masyarakat masih mendukung, Pak. Meskipun kalah tetap didukung. Sama suara Indonesia. Tetap menang, Pak ya? Pecinta sepak bola Indonesia masih berharap bisa menyaksikan timnas U23 berlaga di Olimpiade Paris. Ini bisa terwujud jika menang dalam playoff melawan wakil Afrika, Guinea, dan pertandingannya digelar 9 Mei nanti. Saudara, meski kalah lawan Irak, apresiasi besar tetap harus diberikan untuk timnas Indonesia U23. Apalagi peluang ke Olimpiade Paris 2024 belum sepenuhnya tertutup. Apa evaluasi laga lawan Irak dan bagaimana publik melihat perkembangan timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Sintayong? Kita ulas bersama sejumlah narasumber, ada legenda timnas Indonesia, Kurnia Sandi yang terhubung lewat sambungan Zoom, serta analis sepak bola Gita Suwondo yang hadir di studio, juga bergabung ayah dari pemain timnas kita, Witan Sulaiman Humaydi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Mas Gita. Saya ke Bung Sandi dulu deh. Kalau lihat Liga semalam nih Bung Sandi, kita kan sebenarnya unggul sedikit penguasaan bola ya. Artinya memang sudah ada perkembangan signifikan dari timnas. Anda setuju jika saya mengatakan demikian, Bung Sandi? Ya, terima kasih Radi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas perjuangan punggawa timnas tadi malam. Masih ada kesempatan untuk meraih tiket Olimpiade Paris lawan Guinea nanti. Ya. Mengenai pertandingan tadi malam, menurut saya 30 menit pertama, agresivitas pemain Indonesia sangat mendominasi permainan. Gol Ivar Jenner juga terjadi karena para pemain Indonesia melakukan pressing ketika terjadi bola corner. Dan pemain Irak membuang bola di depan area kotak penalti yang kosong, dan Ivar Jenner penempatan posisinya sangat tepat, sehingga dia dengan leluasa melakukan shooting dan terjadi gol. Ya. Itu kalau saya lihat memang ciri khas gol pemain-pemain Liga Eropa ya, seperti Ivar Jenner tadi malam. Nah, kalau kita mau bicara soal perbaikan ke depan nih, saya ke Bung Gita nih. Kalau lihat pertandingan tadi malam, lini mana yang harus diperbaiki sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat perkembangannya jauh lebih baik daripada saat kita demikian terkurung melawan Uzbekistan. Mungkin belum sampai level pada saat kita mengalahkan Australia, kita mengalahkan Jordania, dan juga kita mengalahkan Korea. Intinya adalah seperti yang dikatakan Sandi tadi, 30 menit pertama itu agresivitas ada pada kita. Kita menguasai jalannya pertandingan. Bahkan kalau kita taruh bola di tengah di antara dua pemain Irak itu, mereka seperti kebingungan mau seperti apa. Mungkin penyakit kita yang masih lama adalah kita tidak killing the game pada saat kita sudah unggul 1-0. Kita punya satu peluang lagi, walaupun peluangnya tidak terlalu sempurna untuk menciptakan gol kedua. Itu tidak kita lakukan. Ini yang kemudian Irak perlahan bangun, kemudian
mereka benar-benar tahu kelemahan kita adalah pertama Arhan yang sering maju ke depan sehingga kosong. Nathan berkali-kali mencoba menutup sisi kiri, tapi crossing itu terus jalan walaupun bola tetap datang dari sepak pojok juga ya. Sepak pojok. Dan saya sih tidak mau menilai bagaimana kinerja wasit, tapi seharusnya ada VAR check di gol pertama Irak itu. Kenapa? Karena terlihat sekali bahwa pada saat Nihat Mohamed melakukan tandukan setelah ada sedikit kesalahan dari Erando Ari, itu posisi nomor punggung 4 itu Zatazin itu dalam posisi offside yang seharusnya ada VAR check terhadap itu kalau pada saat corner itu ya. Ya, itu yang saya agak sayangkan kenapa tidak ada VAR check. Tapi nggak mau mencari-cari alasan bahwa itu kesalahan. Tapi yang jelas bahwa kita kemudian mencoba menekan di babak kedua, kita tidak bisa menekan di perpanjangan waktu. Itu pada saat kita menekan kita high defensive line, itu yang kemudian dihukum oleh Ali Jassim, yang saya pikir juga Ali Jassim memang harus diwaspadai sejak awal. Dia top scorer dengan 3 gol, kemarin gol keempatnya, dan dia sudah pernah mengalahkan Indonesia 2 kali, tahun 51 di kualifikasi Piala Dunia dan juga 31 di Piala Asia Senior di Qatar. Ya, ngomong-ngomong soal VAR check di golnya Irak yang pertama itu, sebenarnya wasit sendiri sudah berkomunikasi. Iya, betul. Sudah berkomunikasi, dan lama dia berkomunikasi. Agak lama, tapi dia tidak melakukan VAR check. Dan rasa-rasanya kemudian dia mungkin yang ke ruang VAR memutuskan bahwa tidak harus ada VAR check review, dan agak aneh ya, karena gol pada saat kita melawan Uzbekistan itu di VAR check. Ini tipis seperti itu juga harusnya di VAR check juga. Iya. Nah, kembali ke Bung Sandi. Bung Sandi, saya yakin Anda juga pernah beberapa kali sepertinya melawan tim-tim asal Afrika. Kalau nanti calon lawan kita itu adalah Guinea kan, di playoff untuk menuju Olimpiade Paris. Anda punya catatan dari Guinea ini sendiri atau tim-tim asal Afrika bagaimana mengatasi atau menghadapi tim-tim asal Afrika, Bung Sandi? Oke, selama saya aktif menjadi pemain, mungkin sudah beberapa kali ketemu dengan tim dari Afrika, dan rata-rata mereka mempunyai fisik yang kuat, dan mereka juga determinasi di lapangan juga, mereka nggak mau kalah gitu. Tapi kita juga bisa memanfaatkan kecepatan yang dipunyai oleh para pemain kita. Kita tahu ada Marcelino, terus ada Fajar Faturrahman, ada Kelly, itu juga Fahmi. Nah, itu juga mungkin bisa dimanfaatkan, apalagi di depan kita punya Rafael Strike. Juga mobilitas di depan sangat bagus, dia pandai menempatkan diri di posisi yang sehingga dia bisa leluasa untuk mengolah bola di situ. Dan kita juga mempunyai pemain-pemain gelandang yang aktif menyerang seperti Ivan Jerner, Nathan Chow, juga masih banyak pemain yang bisa mengekspor kemampuan mereka di penyerangan. Oke, artinya kalau kita lihat secara matematis begitu ya, ini saya punya catatan juga untuk sebenarnya ini untuk timnas senior gitu, Bung Gita. Peringkat FIFA ini untuk Guinea sendiri kan 76, nah sedangkan Irak ini 58. Sebenarnya lebih tinggi Irak ya kalau untuk senior gitu. Tapi saya lihat tadi malam, saya setuju 35 menit awal itu sangat menguasai pertandingan atau anak Garuda Muda kita ini. Nah, kalau melihat catatan peringkat FIFA meskipun ini dibandingkan dengan timnas seniornya, apakah punya peluang yang cukup baik melawan Guinea? Persoalannya sama dengan kita. Guinea ini ada beberapa pemainnya yang sudah masuk ke senior, walaupun tidak seperti Uzbekistan. Uzbekistan itu kan ada 12 pemain di sana yang mereka persiapkan untuk lolos ke Olimpiade dan sudah masuk ke timnas senior. 9 diantaranya bahkan pemain inti di senior. Kalau Guinea ini kan hanya ada 4 pemain yang pernah menjadi pemain inti di senior. Tapi keuntungan Guinea saya pikir bukan cuma senior dan junior aja, tapi juga bukan peringkat FIFA-nya. Adalah mereka ini kan bekas jajahan Prancis. Mereka banyak sekali yang double citizenship di Prancis. Mereka aklimatasi pasti sudah dilakukan karena mereka sudah lama di Prancis. Ini yang agak sedikit diuntungkan dibandingkan kita. Karena kita kan baru terbang mungkin hari ini ya ke Prancis untuk beradaptasi dengan cepat terhadap udara di sana. Udara di sana ya, karena kadang faktor cuaca juga jadi kendala ya kalau mereka sudah terbiasa gitu. Dan juga tadi yang dikatakan oleh Sandi bahwa fisik pemain-pemain itu luar biasa. Mereka bahkan bisa menahan imbang Mali sebelum kalah adu penalti di perebutan tempat ketiga. Nah, kalau saya melihat kalau Irak ini punya postur yang tinggi begitu besar, tapi
speednya tidak terlalu secepat kita kalau saya perhatikan. Tapi kalau Guinea ini sebenarnya agak berbeda. Afrika ini kan kadang-kadang kalau kita lihat Mali di Piala Dunia Under-17 di Solo kemarin kan bagaimana mereka luar biasa sekali kecepatannya. Kurang lebih ini sama karena beberapa pemain Under-17-nya kan sudah main juga di Under-23 mereka. Baik, saya mau ke Pak Humaydi dulu. Ini ayahanda dari tim pemain kebanggaan kita Witan. Selamat pagi Pak Humaydi. Sehat ya Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat-sehat. Saya kembali ingin menyemangati Pak, untuk keluarga juga, untuk Witan juga, sampaikan bahwa perjuangan belum berakhir buat Witan. Nah, terakhir komunikasi Bapak dengan Witan gimana Pak tadi malam? Terakhir komunikasi sebelum dia berangkat ke lapangan. Oh, terakhir komunikasi sebelum berangkat ke lapangan. Sempat berkomunikasi apa saja dengan Witan Pak? Cuma dia mohon doa restu, semoga tetap diberikan kesehatan dan diberikan kemenangan. Oke. Setelah pertandingan berarti belum ngobrol lagi ya Pak ya? Iya, belum. Iya. Ini kan Witan sepertinya nanti akan langsung terbang ya, Bung Gita juga ya. Witan dan teman-teman akan langsung terbang ke Perancis begitu untuk melakukan atau mempersiapkan diri melawan Guinea di playoff itu. Ada pesan-pesan Pak untuk Witan pada saat berkomunikasi? Ya, pesan-pesan saya untuk Witan Sulaiman, semoga nanti di Perancis sana dia bisa main dengan bagus dan teman-temannya dan bisa memenangkan pertandingan. Ada saran juga untuk permainan Witan Pak? Kalau saya tadi lihat tadi malam justru sepertinya Witan yang paling militan. Ada di sisi kiri, sisi kanan, di depan, bantu pertahanan juga. Melihat begitu dinamisnya permainan Witan, Pak Humaydi, ada saran lain tapi yang diberikan untuk Witan untuk menghadapi Guinea nanti? Ya, saya sarankan semoga Witan lebih bagus lagi mainnya nanti. Dan lebih fokus dalam permainan supaya bisa mengalahkan di Perancis nanti. Ya, ini berarti nanti akan setelah ini tetap akan berkomunikasi ya Pak Humaydi ya, nanti meskipun belum selesai pertandingan, belum ngobrol. Biasanya apa sih yang diperbincangkan kalau di luar konteks permainan gitu dengan Witan, Pak Humaydi? Ya, yang biasa dibicarakan ya masalah ini aja, masalah bermain dan masalah permainan sana bagaimana persiapannya akan main gitu aja. Iya, tapi Anda sebagai ayahnya pasti tahu betul satu hal yang bisa sangat menyemangati Witan. Apa itu Pak kira-kira? Iya, itu untuk menyemangati Witan adalah dukungan dari kedua orang tua dan keluarga yang ada di Palu. Iya. Baik, saya kembali ke Bung Sandi. Bung Sandi, kalau lihat pertandingan yang tadi malam kita sudah saksikan bersama, kalau memang ada pemain kunci, menurut Anda pemain kunci mana saja yang bisa diandalkan untuk melawan Guinea nanti? Kita lihat kan tadi malam performanya Iver Jenner, lalu Nathan Chuaon juga punya peran yang cukup sentral. Kalau menurut Anda nanti untuk Guinea masih dengan orang yang sama atau ada alternatif pemain lain yang bisa menjadi pemain kunci? Mengenai formasi tim, saya kira komposisi yang sudah ada ini adalah yang terbaik. Mungkin nanti ada beberapa posisi yang yang bisa digantikan, tapi yang jelas pemain kunci di sektor penjaga gawang sudah pasti ada Hernando di situ. Di depan ada Rafael Strike, di tengah ada Nathan, mungkin ada Ivan Jenner juga, Marcelino, dan rata-rata semua pemain yang dipasang tadi malam bisa menjadi andalan kita untuk melawan Guinea nanti tanggal 9 Mei. Karena sudah disebut Bung Sandi nih, saya sebenarnya punya catatan nih Bung Gita untuk Marcelino Ferdinand tadi malam. Karena sebenarnya jujur saya ngefans juga nih sama Marcelino ini karena punya daya jelajah yang tinggi sama seperti Witan begitu. Tapi tadi malam sepertinya agak sedikit egois. Ada beberapa peluang yang bisa jadi gol sepertinya ya jika dia melakukan passing, tapi tidak dilakukan. Anda punya catatan soal performanya? Ada yang sampai Pratama Arhan sampai ada yang mukanya disorot total pada saat Marcelo. Tapi saya pikir juga tugasnya memang kemana-mana ya Marcelo Fiol, sehingga dia ambil bola dari bawah, kemudian tipe pemain seperti ini kan begitu ada peluang dia harus sambar untuk menjadi gol. Ini kenapa pada saat dia keeping kemudian dia langsung shot on target yang harus shot ke gawang kemudian tendangannya melambung, padahal posisi Pratama Arhan yang jauh lebih sempurna untuk bisa melakukan crossing saat itu. Tapi
antara egois dan memang itu sudah jadi satu keharusan dia, ya? suatu keharusan yang saya pikir secara keseluruhan memang ada penurunan permainan dari anak-anak Garuda Muda ya. Kecuali Witan yang masih militan, dan bahkan harus dikatakan saya agak terkejut dengan Witan di turnamen ini ya. Saya selalu meragukan Witan kalau dia dimainkan di kanan, tapi sepanjang turnamen ini bahkan dalam kekalahan melawan Irak sekalipun dia bermain sangat luar biasa. Entah kenapa tadi malam saya melihat juga kita berbicara fisik nih Bu Gita. Kalau dari beberapa lini begitu, ini agak tampak penurunan ketika sudah memasuki babak extra time. Tapi saya tidak melihat Witan ini menurun performa fisiknya. Betul, dan mungkin pertandingan melawan Korea ya, yang pasti akan sangat meletihkan bagi anak-anak Garuda Muda ini ya. Bagaimana mereka bermain 2 sampai 120 menit. Bahkan kalau kita bicara keseluruhan kan sekarang injury time itu bisa satu babak sendiri ya. Kalau jumlah injury time dimainkan babak pertama dan kedua, injury time ada yang sampai 16 menit, ada yang sampai 10 menit. Ini pasti sangat melelahkan buat mereka. Tapi memang Witan bermain luar biasa, terutama kemarin ya pada saat dia di perpanjangan waktu juga berkali-kali inverted ke kiri untuk berubah dari kiri ke kanan. Tapi memang tidak ada peluang terbuka yang benar-benar kita create pada saat babak kedua itu dijalankan. Kembali ke Bung Sandi. Bung Sandi, tadi kita juga sempat singgung masalah cuaca di Eropa yang sepertinya tidak sama begitu ya dengan cuaca yang berada di dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia. Anda punya pengalaman tentu ketika berlaga di Eropa. Apa yang paling Anda waspadai atau paling Anda persiapkan untuk berlaga dengan suhu di Eropa, Bung Sandi? Kalau pengalaman saya masih muda dulu, justru kalau kita yang dari panas ke dingin mungkin tidak terlalu masalah. Oh gitu ya? Ya, kalau yang dari dingin ke panas itu yang masalah. Tapi kita tahu ini kan bulan Mei. Bulan Mei itu menuju summer ya? Kalau di Italia itu namanya primavera, jadi musim semi. Jadi saya pikir untuk cuaca tidak terlalu masalah, mungkin sekitaran suhu 25 sampai 26 derajat Celcius mungkin. Sudah agak menghangat begitu ya dibandingkan awal tahun. Saya pikir ya buat para pemain timnas tidak banyak masalah. Lagi pula kan banyak pemain juga yang yang bermain di Eropa kayak Marcelino terus itu juga saya pikir tidak akan bermasalah untuk main di suhu tersebut. Nah, Anda juga pernah di Primavera ya, Bung Sandi ya, waktu itu ya? Ya, nah ini juga penggemblengan fisik yang dilakukan PSV Primavera di Eropa juga sangat terasa manfaatnya pada saat itu ketika ingin menghadapi tim-tim di Eropa. Nah, kalau sekarang menurut Anda untuk ya mungkin ada saran kepada Coach Sintayong untuk melatih fisik anak-anak timnas Garuda Muda kita, apa saja kira-kira Bung Sandi? Saya pikir progres dari Coach Sintayong selama ini cukup bagus karena bisa kita lihat dari awal 2 atau 3 tahun yang lalu performa timnas Indonesia terkenal dari fisik, tapi sekarang sudah sudah kemajuan yang sangat signifikan. Kita lihat beberapa pertandingan bahkan sampai ke menit 120 pemain Indonesia tampak tidak begitu masalah dengan durasi pertandingan yang lebih lama gitu. Jadi saya pikir ini progres yang bagus dan saya pikir Coach Sintayong lebih paham apa yang dibutuhkan oleh tim Indonesia. Saya sepakat bahwa progresnya sudah sangat luar biasa. Jika kita flashback sedikit gitu ya ke 5 tahun yang lalu lah setidaknya kan tidak berada di posisi sekarang sepertinya ya. Tahun lalu kita bahkan di kualifikasi Piala Dunia juru kunci ya. Kita kalah bahkan dari Malaysia, kita kalah dari Thailand, kita kalah dari Vietnam sebelum kemudian Sintayong masuk dan pelan tapi pasti dia memperbaiki semuanya. Fisik yang sangat mengagumkan ya sebenarnya. Lawan Korea itu di perpanjangan waktu itu justru Korea yang seperti mengajak adu penalti ya, bukan kita. Kenapa? Karena fisik mereka yang sudah lelah. Kalau tadi malam fisik pemain kita ada penurunan, Irak pun mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena ini jarak pertandingan ke pertandingan di Under 23 ini kan berdekatan sekali ya. Kadang-kadang mereka hanya istirahat 2 hari karena wajarnya masa istirahat itu harus 3 hari pertandingan. Ini kan kadang-kadang 2 hari sudah harus bermain kembali. Ini yang agak meletihkan buat para pemain dan ini sudah pertandingan ke-6 mereka. Jadi ya masalah-masalah seperti ini. Tapi fisik mereka di bawah Sintayong juga saya pikir sangat luar biasa. Ya memang itu risiko turnamen. Kalau turnamen padat biasanya ya jadwalnya. Ya, saya ke Pak Humaydi. Pak Humaydi, kan tadi juga sempat dibahas nih bagaimana
performa fisik Witan yang sangat prima dalam pertandingan tadi malam, bahkan dalam babak tambahan waktu gitu Pak Humaydi. Biasanya untuk menjaga fisik tuh Witan melakukan exercise apa Pak? Atau latihan-latihan apa saja sih Pak? Dia biasanya untuk menambah latihannya mungkin gym dan mungkin bisa lari begitu. Makan juga dijaga ya Pak ya? Nggak sembarang makan gitu kayaknya ya? Iya, betul sekali. Iya. Ya, karena jelajah Witan tadi malam sangat luar biasa kalau saya lihat, memang performanya paling menonjol gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kekompakan tim nih Pak Humaydi, pernah cerita nggak sih sebenarnya di timnas U23 ini, terutama di bawah asuhan pelatih Sinteyong, itu dia paling dekat dengan siapa sih Pak? Dia sih biasanya paling dekat dengan Marcelino. Oh, Marcelino ya? Iya. Dua pemain yang menurut kita kanan dan kiri yang punya bergantian. daya jelasnya yang sangat tinggi dan versatile sekali mereka ini ya. Nah, kalau merasa cocok dengan Marcelino begitu, pernah nggak sih Pak main gitu bareng ke rumah gitu? Enggak pernah sih kalau dia ke Palu, tapi Witan selalu cerita kalau ada keluh kesah paling dekat bercerita sama Marcelino gitu kira-kira ya. Iya, dia soalnya biasanya satu kamar juga dia Marcelino. Oh, satu kamar juga. Ini juga untuk membangun chemistry penting ya, Bung Gita ya. Kayaknya kalau punya sahabat dalam satu tim gitu ya. Ya mungkin itu ya, dua tipe yang berbeda ya. Satu agak tenang, Marcelino kan agak agresif lah ya. Sedikitnya nyeleneh dan segala macam. Jadi saya pikir cocok juga. Juga ya. Kalau Witan dengan ketenangan yang luar biasa, Marcelino dengan daya jelajah yang akselerasi yang luar biasa juga. Saya kembali ke Bung Sandi. Bung Sandi, Anda punya catatan dengan kiper andalan kita, Hernando Ari, tadi malam melakukan banyak save yang luar biasa menurut saya. Anda punya catatan khusus terhadap Hernando? Ya, saya akan membahas gol yang terjadi di babak pertama, bagi gol pertama Irak. Sebenarnya keputusan Hernando untuk keluar meninju bola sudah tepat. Sudah tepat. Hanya saja pengenaan bolanya yang kurang sempurna, sehingga bola justru melambung ke atas. Dan di saat yang sama, menurut saya ada pemain Irak yang terjatuh. Ini juga mungkin mempengaruhi pemain pertahanan Indonesia yang mungkin mengira terjadi pelanggaran, sehingga kita bisa lihat 2 atau 3 pemain Indonesia kurang bereaksi dengan bola yang melambung tadi, dan akhirnya Irak mampu memanfaatkan situasi tersebut. Dan di babak kedua juga kalau nggak salah di 15 menit terakhir ada momen ketika Hernando out posisi. Ketika pemain belakang sedang berdua, terlalu maju, dan alhamdulillah waktu itu Nathan mampu menghalau bola sehingga bola terjadi bola corner. Mungkin di pertandingan selanjutnya saya berharap Hernando lebih fokus lagi, lebih membaca lagi permainan seperti pertandingan sebelumnya, dan mungkin ini juga menurut saya masih faktor karena kehilangan Rizky Ridho di pertahanan. Karena kan kita tahu selama ini koordinasi komunikasi antara Hernando dan Rizky Ridho sangat solid. Mereka saling melengkapi, saling menutupi. Dan mungkin kita nggak tahu di pertandingan babak playoff nanti Rizky Ridho bisa dimainkan atau enggak, atau ada pemutihan kartu, kita juga nggak tahu. Tapi kita berharap komposisi pemain nanti adalah yang terbaik untuk bisa meloloskan Indonesia ke Olimpiade Paris 2024 nanti. Saya juga tertarik untuk membahas ini bersama Bung Gita nih, posisinya Rizky Ridho yang begitu sentral sepertinya. Tampak sekali ya agak sedikit kehilangan keseimbangan di lini belakang begitu ya Rizky Ridho ini. Tapi kita akan bahas dulu nanti setelah jeda ya Bung Gita. Kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami segera kembali. Lover, Sabtu ini Beno bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Beno icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Beno. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Tadi sebelum jeda saya menanyakan peran Rizky Ridho yang sempat absen dalam pertandingan tadi malam dan apakah nanti bisa tampil di pertandingan melawan Guinea. Tapi sebelum kita bahas itu, kami akan tampilkan dulu sedikit profil Timnas Guinea U23. Sedikitnya ada 13 pemain, saudara, yang pemain Guinea yang berlaga di liga-liga Eropa. Di antaranya bahkan berlaga di tim-tim Liga Kelas 1 Eropa. Di antaranya Selu Diallo, pemain Deportivo Alaves di Liga Spanyol. Ada juga pemain Olympiakos, ada 2 pemain Olympiakos, klub Liga Yunani, yakni Agibu Kamara dan Algasime Bah. Lalu Maido Keita di Liga Prancis bersama Auxerre B. Nah ini kalau kita lihat memang seperti yang disinggung lagi oleh Bung Gita ya, ada 4 pemain yang berlaga di Eropa sepertinya harus kita waspadai. Yang sepertinya sudah sehari-hari rumput Eropa tuh jadi makanan gitu kayaknya buat mereka. Ini yang juga harus kita waspadai. Dan menariknya adalah kalau tadi kita bicara Bah dan juga pemain yang satunya tadi itu Diallo ya. Diallo tadi, dua-duanya itu gagal adu penalti pada saat lawan. Mereka kan kalah 3-4. Dua yang gagal itu adalah 2 pemain itu, pemain inti mereka. Memang kadang-kadang bintang kan suka gagal adu penalti ya. Dan ini yang membuat mereka harus play-off melawan kita dan Mali yang lolos langsung ke Olimpiade nanti. Tapi saya pikir juga kita harus waspadai mereka karena mereka sudah terbiasa dengan apa yang sudah ada di Eropa karena mereka bermain sehari-harinya di Eropa walaupun kita juga punya banyak pemain yang bermain di Eropa. Marcelino salah satunya. Ya. Kembali kita tadi bahasannya sempat tertunda soal Rizky Ridho yang sempat absen tadi malam ya karena straight red card-nya di pertandingan melawan Uzbekistan sebelumnya. Sebenarnya kalau peluang dia bisa bermain kembali bagaimana? Ini kan sekarang ini playoff pertandingan turnamen sudah berakhir dan ini akan menjalani babak playoff untuk turnamen lainnya. Ya, dia kan straight card ya. Harusnya 2 pertandingan. Tapi apakah pertandingan keduanya itu di kejuaraan AFC Asian Cup Under 23 berikutnya atau masuk ke kualifikasi playoff Olimpiade itu yang kita masih tanda tanya. Kemudian kalau kita bicara tadi malam kan Justin Hopner juga mendapatkan kartu kuning keduanya dia. Dia juga kan ada tulisannya jelas bahwa Mrs. Next Match. Tapi Mrs. Next Match itu apakah di pertandingan di Clairefontaine nanti atau nanti itu yang kita belum tahu. Tapi saya rasa ini kejuaraan yang berbeda ya karena ini playoff Olimpiade. Rasa-rasanya dua-duanya akan bisa dimainkan. Tapi yang lebih penting adalah Rizky Ridho terutamanya bagaimana kepemimpinannya. Perannya. Kadang-kadang kan pemain belakang itu harus lebih cerewet ya dibandingkan kalau kapten itu dia harus lebih cerewet mengkomandoi teman-temannya. Itu yang tidak terlalu terlihat dari Justin Hopner kemarin. Bahkan gol yang diciptakan oleh Ali Jassim, gol kemenangan Irak itu ada misjudge dari dia sehingga kemudian Ali Jassim berdiri bebas. Ini yang harus dipunyai. Kemudian satu lagi, saya nggak tahu, tanya sama Sandi deh. Hernando Ari ini kan tipenya adalah penjaga gawang yang tenang, dingin. Saking dinginnya dia jarang teriak, jarang marah pada rekan-rekannya. Ini jadi perannya Rizky Ridho harusnya dimainkan oleh dia juga. Tapi kemarin kan kalau dia bisa save, dia save tanpa dia harus ngomel sama rekan-rekannya. Ini yang sebenarnya
harusnya bisa jadi sisi di mana dia mengkomandoi teman-temannya untuk sekedar mengingatkan bahwa emang ada bahaya kenyataannya. Nah gimana tuh Bung Sandi, kalau katanya Bung Gita harusnya sepertinya kiper itu juga ikut cerewet gitu sama pemain-pemain yang berada di lini belakang untuk mengamankan lini pertahanan. Emang seperti itu biasanya harusnya ya? Memang posisi penjaga gawang adalah posisi yang sangat vital di dalam tim, karena posisi goalkeeper dia bisa melihat semua area lapangan, semua pemain-pemain dari timnya itu sendiri dan pemain lawan ada di depannya dia. Seharusnya seorang penjaga gawang bisa menjadi seorang komando, jadi bahkan lebih statusnya tuh lebih tinggi dari seorang kapten. Jadi setidaknya dia harus orang bilang harus cerewet lah gitu. Dan saya lihat juga ini kelemahan dari kiper-kiper di Indonesia, terutama di penjaga gawang level senior, bahkan di tim liga pun sekelas di tim Liga 1. Banyak penjaga gawang yang kurang komunikasi di sektor pertahanan, apalagi ketika bola sampai di area pertahanannya sendiri, itu justru komunikasi seharusnya kan lebih keras, tapi ini lama-lama semakin bola mendekati gawang suaranya semakin pelan, justru ketika bola dari gawang suaranya keras. Itu mungkin habit yang harus diperbaiki, yang harus dirubah juga oleh para pemain kita, terutama di posisi penjaga gawang, sehingga ketika tugas penjaga gawang cerewet, istilah cerewet itu memudahkan pemain-pemain bertahan untuk koordinasi. Ya. Begitu. Oke. Tadi. No wonder kalau biasanya after match itu player yang suaranya habis biasanya penjaga gawang dengan kapten gitu ya, begitu ya kira-kira. Kayak kemarin kan ada 2 save-nya Hernando Ari. Saya pikir dia bangkit kemudian ngomel sama barisan belakangnya karena tidak melakukan blok. Ini enggak, dia santai aja. Santai aja gitu. Pokoknya tugasnya selesai. Memang dia menjalankannya dengan sangat baik. Bawaannya cool kan juga. Kadang-kadang kita harus teriak untuk mengasih tahu teman-teman kita bahwa ya harus waspada dan segala macam. Iya. Nah, saya mau ke Pak Humaydi nih kalau gitu. Pak Humaydi, kalau ngomong-ngomong pemain cerewet gitu, Witan masuk kategori pemain cerewet nggak sih menurut Pak Humaydi untuk mengkoordinasikan tim-tim teman-temannya yang berada di dalam tim? Pokoknya kalau Witan sih nggak cerewet dia, cuma dia main terlalu banyak senyum pokoknya. Iya ya, kalau saya perhatikan lebih banyak senyum gitu, bahkan kadang-kadang kalau di tackle juga senyum. Nah kalau komunikasi yang paling intensif di sehari-hari begitu di keluarga, tapi Witan sering ngobrol ya, sering berdiskusi begitu soal sepak bola ya? Iya betul. Oke, kalau Anda lihat tadi yang paling intensif dengan Marcelino ya, berarti kalau ngobrol gitu kalau di dalam tim. Iya. Nah, kalau selain pemain belakang Bung Gita, selain pemain belakang lalu juga penjaga gawang gitu. Sebenarnya yang paling punya peran untuk mengkoordinasikan tim itu dalam sebuah tim sepak bola itu siapa sih? Apakah memang di tengah ya? Di tengah. Nathan, peran Nathan kan bagus di 6 pertandingan yang sudah kita mainkan ya. Terutama pada saat pertandingan pertama melawan Qatar, Ivar Jenner kena kartu merah. Kemudian Nathan yang dimasukkan itu saya kagum dengan kemampuan dia untuk bermain di posisi yang memang bukan posisi aslinya. Di posisi aslinya back kiri. Tanggal 21 Maret waktu kita bertanding melawan Vietnam, ada kegugupan Nathan. Nathan bilang bahwa dia gugup pertama kalinya main di tengah dukungan banyak sekali penonton. Tapi dia memperbaikinya di Hanoi pada saat kita menang 3-0. Tapi masih di back kiri. Tapi dia bisa memainkan peran di lapangan tengah central midfield dengan sangat baik dan berlanjut sampai pertandingan kemarin. Bahkan pada saat Pratama Ahran cedera melawan Australia dan kita bertahan terhadap Australia, Nathan itu bisa pindah ke kiri untuk memulai awal dari serangan balik kita. Walaupun tidak ada rekan yang bisa memanfaatkan peluangnya yang saat itu. Tapi ini peran Nathan yang sangat baik di tengah maupun di belakang. Pada saat dia harus bermain di kiri. Oke, termasuk pada saat penyelamatan krusial yang dilakukan tadi malam. Betul, dan juga sebelum itu kan dia berkali-kali karena Irak tahu bahwa sisi kiri kita agak keropos karena Pratama Arhan sering terlambat mundur, itu Nathan yang backup ya. Itu yang backup. Ini juga saya pengen bertanya juga sama Bung Sandi nih. Bung Sandi, kalau lihat gol Irak yang pertama nih ya, waktu pada saat corner, itu kan saya selalu wondering itu, banyak sekali pemain yang mengelilingi penjaga gawang pada saat corner begitu ya, termasuk juga pemain lawan. Ini kan situasinya cukup hektik sekali dan kadang-kadang kita agak sulit sepertinya untuk membagi konsentrasi antara melihat posisi lawan dan juga posisi bola yang sedang
tendang lewat corner kick. Nah, dalam posisi seperti ini biasanya kiper apa yang ada di benak kiper sih sebenarnya, Bung Sandi? Ya seharusnya sih ketika seorang kiper menghadapi situasi bola-bola set piece, terutama di bola-bola corner, fokus pertama adalah goalkeeper ngeliatin bola aja. Tapi sebelum corner itu ditendang, kita harus mengorganize bagaimana defense menjaga lawan satu-satu. Mengorganisasi bagaimana taktikal yang diterapkan oleh tim. Kita bisa menyuruh ada pemain yang harus man to man, ada harus menjaga marking, dan ketika semua sudah terorganize baik, baru kita fokus ke bola, dan disitulah kemampuan goalkeeper dilihat bagaimana dia pengambilan keputusan, pengambilan eksekusi ketika dia udah ambil keputusan, itu adalah menandakan kiper itu siap, kiper itu mampu menghadapi situasi bola-bola set pieces. Oke. Saya juga akan bahas bersama Bung Gita soal pergantian pemain tadi malam yang dilakukan Coach Sinteyong. Ini ada Rio Fahmi yang digantikan oleh Fajar Fatur Rahman, lalu juga Komang Teguh yang masuk menggantikan Jim Kelly Stroyer. Ini memang intensinya untuk bertahan. Iya. Tapi itu efektif setelah melihat. Sebenarnya kalau kayak Fajar Fatur Rahman itu lebih untuk menekan ya, karena Rio Fahmi kan lebih punya kemampuan untuk bertahan, dan kita ingin dapat gol kedua, itu Fajar Fatur Rahman akan main di sayap, itu yang dimainkan. Kemudian Komang Teguh lebih karena Kelly Stroyer kan beberapa kali terlihat seperti limping off, pincang segala macam itu penyegaran, makanya kemudian dimainkan 3 center back kembali dengan 3 center back asli dan Komang Teguh yang dimainkan di sana. Itu juga tujuannya adalah untuk ke bola-bola set piece, kemudian bola-bola atas yang bisa dimanfaatkan. Itu kenapa Ramadan kemudian masuk, kemudian Komang Teguh masuk. Komang Teguh kan sudah menciptakan 2 gol sejauh ini, dan dua-duanya dari tandukan pada saat ada scrimmage di kotak penalti lawan. Nah, untuk Witan yang digantikan oleh Ramadan serta Ivar Jenner yang digantikan Iksanul, ini juga kebutuhannya sudah sesuai. Iya, sesuai, karena Ramadan kan diperlukan pada saat kita sudah tertinggal, kemudian dia kan harus harus bola-bola yang tidak ditebak oleh Irak, bola-bola atas, dan Ramadan kan bisa dengan bola-bola atas seperti itu. Tapi sayangnya kemudian kita tidak punya, Irak sudah menutup dengan mundur banyak sekali pemainnya, sehingga menutup kemungkinan kita untuk melakukan crossing-crossing yang tujuannya untuk Ramadan Sananta. Oke. Pak Humaydi, ini kan tadi malam Witan juga sempat digantikan gitu ya perannya oleh Ramadan Sananta. Ini biasa nggak sebetulnya untuk pemain sepak bola untuk digantikan, tapi pernah nggak sih Witan itu merasa atau mengeluh ketika digantikan karena melihat daya jelajah Witan yang cukup tinggi, sepertinya untuk bermain full sampai titik akhir pertandingan itu akan sanggup sepertinya untuk Witan. Tapi ketika digantikan pernah curhat nggak sama Pak Humaydi? Wah, kok saya digantikan begitu kira-kira? Dia nggak pernah curhat masalah itu, karena itu mungkin kalau diganti itu mungkin haknya pelatih, jadi dia terima aja. Terima gitu ya biasanya ya? Karena memang kebutuhan pelatih dan memang attitude Witan ini memang selalu jadi perhatian ketika selalu bisa membangun membangun mood yang baik begitu ya di internal tim gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pelapis, saya ke Bung Sandi dulu deh. Untuk pelapis pemain timnas U23 kita untuk menghadapi Guinea nanti kira-kira bagaimana? Apakah punya pelapis yang seimbang dengan tim utamanya menurut Anda, Bung Sandi? Mungkin di beberapa posisi sudah kualitasnya tidak jauh beda, tapi ada beberapa posisi juga yang sedikit lebih jomplang lah, kalau bahasa Jawanya lebih jomplang. agak tidak seimbang gitu ya. Tidak seimbang itu. Jadi tapi saya yakin Coach Sintayong juga tahu mana yang terbaik untuk di posisi tersebut. Ya, menurut Anda Bung Gita untuk pelapis ini? Kita kan tidak bisa mengganti pemain lagi ya. Pemain yang sudah ada yang akan dibawa ke Clairefontaine nanti. Saya pikir juga layak dicoba Hoki Caraka. Hoki Caraka kan baru berapa menit yang dimainkan pada saat pertandingan melawan Australia. Itu layak dicoba, tapi selebihnya mungkin ya lebih ke formasi awal dengan Witan di kanan, kemudian Strike di tengah dan juga Marcelino di kiri. Strike juga kemarin kan tidak terlihat seperti pada saat dia melawan Korea. Bahkan melawan Jordan kan dia punya 2 peluang. Lawan Korea dia menciptakan 2 gol. Kemarin juga hanya ada 1 peluang di mana dia memberikan crossing pada saat kan kemampuan dia adalah bermain bisa melebar ke kanan, bisa melebar ke kiri. Ini kenapa Ramadan dimainkan kemudian dia bergerak ke kanan.
kemarin nyaris tidak terlihat yang biasanya dilakukan oleh Struijk. Itu kenapa? Memang ada pengawalan khusus terhadap Struijk atau ya, memang dia kan emang ditutup ya kemampuannya dia, walaupun sempat satu kali lepas, tapi selebihnya dia tidak sebagaimana yang diharapkan. Ini yang harus diperbaiki pada saat nanti kita berhadapan dengan Guinea. Karena Guinea kan juga punya kemampuan yang sama cepatnya ya. Struijk ini kan kelebihannya adalah kecepatannya dia. Kecepatannya kemarin dapat, tapi pada saat masuk ke box lawan itu dia cepat ditutup sehingga ruang tembaknya itu yang tidak terlihat. Yang sepertinya pada saat melawan Korea dia banyak diberikan kebebasan oleh para pemain Korea. Oke. Artinya sebenarnya untuk pelapis ya masih bisa mengimbangi ya. Iya, sebenarnya memang agak sedikit yang dikatakan Sandi tadi, agak sedikit beberapa tempat agak sedikit jomplang, tapi ya memang ini satu-satunya pilihan kita. Kita tidak bisa mengganti pemain lagi dan kita tidak bisa ambil pemain senior kecuali nanti kita sudah lolos ke Olimpiade, bisa 3 pemain senior kan ya, over age players yang bisa ditambahkan. Ya, dalam sepak bola modern Bung Gita bahwa pemain versatile itu sangat dibutuhkan begitu. Sangat. Dan dinamisme formasi saat pertandingan berjalan juga pun sepertinya sangat-sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan situasi pertandingan. Nah, kalau lihat versatile-nya pemain-pemain timnas U23, apakah sudah memenuhi kebutuhan sepak bola modern saat ini? Iya, beberapa iya ya, Nathan terutama. Kemudian kalau kita bicara Witan, Marcelino, Struijk bahkan, mereka kan bisa secara bergantian ya, berganti posisi. Bahkan kemarin pada saat kita ditekan Uzbekistan, saya malah berpikir kenapa nggak Kelly Stroyer di kiri, Marcelino yang pindah ke tengah, karena tidak ada Rafael Struijk. Jadi beberapa pemain bisa menggantikan dengan sangat baik. Rio Fahmi bahkan ya, punya kemampuan bermain sebagai bek kanan. Di Liga lawan Persija waktu lawan Dewa United, dia bermain sebagai bek tengah juga. Satu dari 3 bek tengah yang dimainkan oleh pelatih Thomas Doll saat itu. Kemarin pun dia punya peluang, kemudian dijatuhkan di pinggir kotak penalti sehingga tendangan bebas untuk kita. Pada saat dia inverted masuk sebagai bek kanan, inverted right back. Kemudian Rafael Struijk yang menarik para pemain lawan untuk bergerak ke sisi luar. Ini saya pikir kelebihan dari beberapa pemain kita. Terakhir saya ke Bung Sandi, bahwa tadi malam gitu ya kita kalah pada saat babak tambahan waktu ya, extra time lah ya, ini di extra time kedua bahkan. Catatannya adalah sepertinya, ini saya juga tidak tahu pasti karena yang tahu pasti tentu saja Coach Sintayong. Sepertinya ada kendala penurunan fisik ketika babak extra time yang kedua sehingga fokus dan konsistensi para pemain kita juga agak menurun begitu. Nah, untuk menjaga ini biasanya untuk menjaga fokus pemain dengan fisik yang prima sampai mungkin babak pertambahan waktu gitu, bahkan adu penalti, seperti apa yang dilakoni para pemain biasanya Bung Sandi? Sebenarnya dalam situasi seperti ini, apalagi di event turnamen seperti ini, recovery itu yang paling penting. Recovery yang paling penting, terus juga nutrisi juga sangat penting. Bagaimana kita meng-create, kita memanfaatkan waktu yang ada. Seperti kemarin kita lihat pertandingan, kita jeda 2 hari. Bagaimana kita one day after game, bagaimana recovery pemain, satu bisa massage, atau bisa terapi hidroterapi, terapi di air, atau terapi ice bath, itu juga salah satu solusi yang paling penting ketika kita menghadapi situasi turnamen yang jeda waktu bertandingnya selang 2 hari, selang 3 hari. Jadi di sepak bola modern recovery juga sangat penting, apalagi ini juga nanti kita main babak playoff, kita mesti terbang ke Prancis, kita traveling, itu juga sangat menguras tenaga, intinya menguras fisik dan pikiran ketika kita harus bertanding di tempat yang jauh dari tempat asal gitu. Jadi recovery sangat penting. Ya, kalau menurut Anda Bung, itu penurunan fisik gitu ya, kondisi fisik yang juga berpengaruh pada fokus pemain, apa yang harus dijaga kira-kira? Iya, saya pikir memang jarak pertandingan yang memang sudah mengikuti jadwal turnamen memang agak melelahkan bagi para pemain. Pada saat istirahat itu di mana pemain harus rileks dan segala macam, ini yang harus dilakukan. Tapi peak performance kita kan pada saat kita mengalahkan Korea. Itu pertandingan yang sangat melelahkan. Ada tambahan waktu 2 kali 15 menit. Bahkan kalau menghitung injury time itu bisa sampai 30 menit kalau di total. Jadi itu 2 kali 15 menit ditambah 30 menit itu udah satu babak lebih sendiri. Jadi mereka seperti memainkan 3 kali 45 menit ya. Belum ditambah 12 kali tendangan penalti yang
bukan saja melelahkan fisik, melelahkan mental juga. Jadi saya pikir ini yang benar-benar harus diperbaiki dengan apa ya, dengan relaksasi pada saat kita masa istirahat. Ini kan ada waktu seminggu, aklimatisasi, kemudian relaksasi yang harus dilakukan pada saat kita nanti bermain di Clairefontaine, dan mudah-mudahan, jadi saya agak tidak enak kalau menyebutnya road to Paris, lebih ke road to Nice dan dan Saint-Étienne, karena itu akan menjadi tempat kita 3 pertandingan nanti kalau kita lolos ke Olimpiade. Ya, ini jadi catatan aklimatisasi dan juga tadi relaksasi ya untuk itu tadi yang dikatakan Sandi seperti ice bath segala macam. Terakhir juga Pak Humaydi, pesan yang ingin Anda sampaikan untuk Ananda tercinta Witan yang saat ini sedang mungkin ya melakukan relaksasi juga seperti yang kita obrolkan tadi sebelum menghadapi Guinea nanti di babak playoff. Pesan-pesan apa saja Pak? Dan tidak hanya buat untuk Witan, bagi teman-temannya juga di Timnas Indonesia. Ya, pesan-pesan saya itu insya Allah Witan Sulaiman dan teman-temannya bisa main lebih bagus lagi dan bisa main lebih kompak lagi. Insya Allah bisa memenangkan pertandingan dan meraih tiket ke Olimpiade. Ya, kita doakan bersama, amin, karena ini menjadi kebanggaan kita bersama bahwa kita tidak bisa menoleh begitu saja bahwa apresiasi tinggi posisi tim Indonesia saat ini juga sudah yang terbaik begitu ya kira-kira dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, dan saya yakin nanti juga akan ada hasil positif meskipun apapun hasilnya melawan Guinea, akan ada hasil positif untuk kedepannya, terutama menghadapi turnamen-turnamen yang lebih besar lagi untuk Timnas Indonesia. Baik, terima kasih perbincangan pagi hari ini yang sangat menarik bersama legenda Timnas Indonesia Kurnia Sandi, lalu analis sepak bola Bung Gita Suwondo, serta ayahanda dari pemain Timnas kebanggaan kita Witan Sulaiman, Pak Humaydi. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Saudara, masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya yang ini, meski pilkada masih November mendatang, sejumlah nama dari Ahok, Anies Baswedan hingga keponakan Prabowo Subianto mencuat di bursa pilkada Jakarta. Lalu bagaimana pertarungannya nanti? Kami akan bahas hal ini setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Di Oki Hans, berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Dan tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan. Minggu 5 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Setelah sukses di Jakarta dan Bandung, Pesta Kuliner Sedap hadir kembali membawa cita rasa nasi goreng to the next level. Ada beragam aktivitas seru. Tangerang menjadi kota pertama di perjalanan Pesta Kuliner Sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik. Peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial. Menegangkan hingga mengharukan. Dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial. Melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Ya, probability ke arah itu masih ada aja, cuman kita perlu pengkajian ya. Oke. Berbeda dengan Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera PKS tidak lagi mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan gubernur mendatang. Sekjen PKS mengungkap 3 nama kader yang dijagokan. PKS menilai Anies telah 25% menjadi tokoh nasional sehingga harus memberikan kesempatan kepada internal PKS. Ada juga Pak Saihu, ada Pak Mardani bisa. Anies pastinya dia akan kembali, tetapi kami dari PKS mengatakan
Pak Anies sudah 25% sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi gitu. Sementara PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Rekam jejak Ahok selama ini dinilai menjadi modal kuat untuk meraih suara warga Jakarta di Pilkada November mendatang. Meski demikian, nama Ahok masih dianggap sejajar dengan kandidat lain dari PDI Perjuangan, mulai dari mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Basuki Hadimulyono, hingga Tri Risma Harini. Ya, untuk sementara ini ya, punya kans yang sama karena semuanya sudah menunjukkan track record yang baik, baik kapasitas maupun kapabilitasnya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi dengan survei-survei yang ada, kita coba melihat elektabilitasnya dan lain sebagainya. Memang, hingga kini belum ada nama pasti siapa yang akan maju di Pilgub Jakarta. Tetapi Pilgub Jakarta diperkirakan tetap menjadi sorotan dengan tokoh-tokoh besar yang bisa jadi akan bertarung memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Pilkada Jakarta masih kurang 7 bulan lagi, tapi suhu politik sudah mulai menghangat. Hal ini menyusul munculnya sejumlah nama-nama tokoh politik yang diperkirakan akan bertarung di Pilgub Jakarta. Siapa kira-kira kandidat yang potensial untuk maju di Pilkada nanti? Pagi ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mas, kalau melihat tadi sudah kita tampilkan juga beberapa pernyataan dari partai-partai yang sebenarnya memang belum yakin untuk memajukan calonnya untuk Pilkada Jakarta nanti. Tapi kalau Mas Adi melihatnya komunikasi politik yang terjadi antar partai, seperti apa sih sekarang Mas untuk Pilkada Jakarta nanti? Ya, saya kira memang dua hal. Pertama, kalau kita bicara tentang pilkada dimanapun, termasuk Pilkada DKI Jakarta, variabel utama yang selalu dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana kandidat itu bisa maju biasanya survei. Kalau kita mengacu pada survei per hari ini, kita bisa melihat misalnya nama seperti Anies Baswedan, kemudian ada Ahok, ada Ridwan Kamil, ada Risma, adalah nama-nama 4 besar yang saya kira memang selalu muncul dalam top of mind ataupun selalu muncul dalam benak pemilih di Jakarta yang mereka sebut sebagai calon pemimpin yang mereka sudah kenal dan sangat mungkin akan dipilih ya. Itu adalah variabel-variabel survei. Oleh karena itu, tentu kalau kita membaca secara linier, maka Pilkada Jakarta di 2024 ini tidak akan jauh dari nama-nama ini. Tapi ada variabel yang kedua, yaitu variabel elit. Terutama elit-elit kunci di partai politik. Kalau elit politik yang memutuskan, maka siapapun yang maju adalah mereka yang harus siap bertanding di Jakarta. Nama-nama besar yang saya tadi sebut seperti Anies, Ridwan Kamil, ada Ahok, Risma, kalau tidak masuk dalam nominasi elit-elit partai, maka nama-nama besar ini tidak akan mendapatkan tiket maju ya untuk daerah khusus Jakarta. Ini yang saya kira memang selalu menjadi tarikan napas per hari ini. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau belakangan misalnya antara elit ini kemudian bicara ya tidak hitam dan putih. Mereka ini belum memastikan kira-kira siapa yang akan mereka usulkan. Tapi menurut saya persoalan Pilkada DKI Jakarta ini sangat ada kaitannya dengan siapa yang akan menjadi presiden di Republik Indonesia di 2024 ini, yaitu Prabowo Subianto. Jangan kira Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres ini tidak akan dalam tanda kutip punya intensi untuk memajukan kader terbaik mereka untuk memenangkan pertarungan. Apalagi beberapa waktu yang lalu Pak Dasko mengatakan akan memunculkan kader internal mereka yang masih fresh, siap bertanding dan memenangkan di Pilkada DKI. Oleh karena itu variabel-variabel elit ini menurut saya turut akan mendinamisasi betapa persaingan di Jakarta itu akan menjadi sesuatu yang sangat layak untuk kita saksikan pertama. Karena apapun, sekalipun Jakarta tak lagi menjadi daerah khusus, daerah istimewa, Jakarta tetaplah menjadi epicentrum. Jakarta tetaplah menjadi lokomotif di mana partai-partai ini mengukur salah satu kekuatan politik mereka adalah bagaimana memenangkan pertarungan di Jakarta yang saya kira memang menjadi pusat peradaban segala-galanya. Jadi variabel ini yang saya kira memang harus dilihat secara utuh dan berkaitan tentu saja terkait dengan siapa yang akan maju di DKI Jakarta.
Mas Adi, ini kalau melihat dari nama-nama yang muncul di survei beberapa kali terakhir, ada Anies, Ahok, RK, dan Risma, artinya partai-partai yang masuk ini ada PDIP, ada Golkar, lalu juga kita sebut mungkin Nasdem. Apakah ini artinya partai-partai lain yang namanya tidak muncul di survei kandidatnya akan merapatkah ke mereka yang kemungkinan kuat akan memenangkan Pilkada Jakarta? Saya kira partai-partai yang kelihatan misalnya belum memunculkan nama kader terbaik mereka, per hari ini juga sedang berjuang ya. Memoles citra, memoles kandidat, dan memunculkan siapa sebenarnya sosok yang dinilai potensial juga akan mendapatkan dampak positif di DKI Jakarta. Sebut saja misalnya Partai Amanat Nasional, mereka sudah mulai memunculkan nama Eko Patrio, ada Zita Anjani, dan seterusnya. Bahkan di Gerindra itu beberapa waktu yang lalu muncul nama Saraswati ya, Mbak Saras, yang saya kira memang kita cukup paham beliau adalah ponakannya Pak Prabowo, adalah ketua Tidar dan kemudian cukup berpengalaman dalam dunia politik. Bukan tidak mungkin nama seperti Mbak Saras akan disonding oleh Partai Gerindra sebagai kejutan, sebagai sosok yang sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Oleh karena itu bagi saya sampai bulan Agustus, karena Agustus ini adalah masa pendaftaran pilkada, adalah masa di mana semua partai sedang melakukan beauty contest sebenarnya, mencari kader-kader terbaik mereka, menyampaikan kepada publik apakah responnya positif ataupun tidak. Tapi bagi saya, Mbak, in the end of the day-nya, keputusan elit itu cukup determinan dan menjadi faktor kunci. Kira-kira siapa calon yang akan diusung ataupun tidak. Seperti Anies Baswedan. Anies boleh punya nama besar, tapi kalau Nasdem tidak berkehendak, tak ada dukungan partai politik, maka Anies akan gagal dan tak akan mendapatkan tiket untuk maju di Jakarta. Begitupun dengan Ridwan Kamil, punya nama besar, populer, elektabilitasnya bagus, tapi kalau at the end of the day-nya Golkar memerintahkan Ridwan Kamil maju di Jawa Barat, maka Golkar harus mencari gantinya. Siapa kira-kira yang akan dimajukan di Jakarta? Ada dua nama lain, ada Erwin Aksa, ada Zaki Iskandar namanya. Begitupun dengan nama Ahok. Kalau PDIP misalnya putar arah mencoba untuk mencari nama lain, sebut saja misalnya ada Risma, disebut juga ada misalnya Azwar Anas, ada namanya Pak Andika Perkasa. Bukan tidak mungkin nama-nama yang sekalipun tidak muncul dalam survei itu akan disorongkan sebagai kandidat untuk bertarung di Jakarta. Begitupun partai lain seperti Gerindra. Justru yang potensial melahirkan sosok yang bisa melahirkan kejutan itu adalah Gerindra. Karena apapun sebagai pemenang Pilpres, Gerindra punya resource dan punya segala-galanya untuk memenangkan pertarungan di Jakarta nantinya. Siapapun nanti kandidat yang dimajukan. Tapi kalau lihat dari nama 4 tadi ya, Mas Adi, saya balik ke yang tadi Mas Adi sebutkan. Ada Anies, Ahok, RK, dan juga Risma. Kalau muncul nama Anies dan Ahok, kita mundur ketika pilkada terakhir Jakarta yang kemarin. Peta politik di Jakarta ini berubah di pilkada terakhir, seperti ada kubu kanan dan kubu kiri begitu ya saya bilang ya, Mas Adi. Kalau sekarang apakah masih seperti itu kondisinya untuk Jakarta di Pilkada 2024? Saya kira konteksnya berbeda. Konfigurasi Pilkada Jakarta 2024 ini di bulan November tentu saja, saya kira totally different, akan berbeda secara total. Karena pertama tak ada lagi isu politik identitas, tak ada lagi isu-isu yang sifatnya sektarian, yang berbasiskan ideologi ataupun agama tertentu. Dan saya melihat Pilkada Jakarta untuk di masa yang akan datang ini lebih cair dan lebih dinamis. Di mana segmentasi pemilih tidak lagi mengeras pada isu identitas dan pada isu agama. Anies dan Ahok per hari ini tak lagi dihadap-hadapkan sebagai dua kutub yang selalu akan mengeras dan saling bermusuhan. Bahkan di antara netizen sudah mulai ada yang menjodohkan tuh antara keduanya. Cocok katanya kalau Anies dan Ahok atau Ahok dan Anies ini bisa berpasangan di DKI Jakarta. Ini sebagai bentuk bahwa semua persoalan politik identitas itu selesai. Itu artinya apa? Bagi saya isu politik pilkada di 2017 yang lalu itu selesai. Setelah Anies jadi presiden itu selesai. Setelah di Pilpres 2024 ini tak ada lagi politik identitas. Saya membayangkan isu-isu yang sifatnya rasional lah yang akan jauh lebih memuka di Pilkada DKI Jakarta. Apa misalnya, apakah seorang gubernur terpilih adalah mereka yang mampu membantu ataupun menerjemahkan bagaimana Indonesia mampu melakukan lompatan sebagai Indonesia emas di masa yang akan datang. Karena kan Jakarta ini diprioritaskan sebagai pusat ekonomi. Oleh karena itu, gubernur Jakarta adalah mereka yang tak hanya memiliki kemampuan teknokratis
tapi punya kemampuan lobby dan kemampuan politis yang sekira bisa menjadikan Jakarta sebagai pusat dan epicentrum membangun peradaban ekonomi, membangun peradaban politik, membangun peradaban apapun di Indonesia, supaya Indonesia itu lepas landas, tak lagi menjadi negara yang kelas menengah, tapi kemudian masuk dalam kategori negara-negara besar. Ini yang saya kira memang sedang dicari. Oleh karena itu, bagi saya, portofolio politik calon gubernur Jakarta adalah mereka yang preferensi rasionalitasnya tentang kapasitas, tentang kompetensi, tentang rekam jejak, tentang bagaimana kemampuan kinerja, akan menjadi variabel utama yang akan menjadi isu di mana para kandidat ini akan mendapatkan dukungan politik dari pemilih. Bukan lagi seperti 2017, ngunyah isu agama, ngunyah isu tentang politik identitas, dan itu ternyata memang daya rusaknya luar biasa. Tapi artinya berarti Mas Adi, dengan sudah tidak ada lagi hal-hal seperti masalah agama ini, kalau bicara Ahok sebenarnya kan ada yang menempel di dirinya ketika kasus yang melekat di Ahok pada 2017 itu. Secara etika berarti sebenarnya masyarakat sudah tutup mata dengan kasus yang pernah melekat, apalagi sebenarnya itu menyangkut penistaan agama begitu yang cukup sensitif di Indonesia. Berarti memang sudah tidak ada lagi hal-hal akan mengganggu ketika nanti Ahok mungkin akan maju di Pilkada 2024. Ya, saya kira Ahok itu sangat plus dan minus ya, bisa dilihat secara utuh. Bagi basis pemilih Ahok, bagi basis konstituennya, Ahok itu ya dikriminalisasi, yang sebenarnya dinilai tidak terlampau fatal kesalahan politiknya. Tapi bagi pihak-pihak yang selama ini menganggap Ahok itu penista agama, ya tentu Ahok itu dianggap cacat ya, baik secara moral, baik secara etik. Tapi yang jelas yang ingin saya katakan, Ahok ini masih punya ceruk pemilih yang cukup solid. Basis konstituen dan loyalis pemilihnya itu cukup kuat di Jakarta. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau kemudian nama Ahok ini dimunculkan lagi oleh PDIP. Tentu ini bagian dari testing the water. Apakah nama Ahok ini terus mendapatkan resistensi atau justru mendapatkan simpati dari rakyat. Tapi yang jelas ketika Ahok punya urusan dengan hukum dikaitkan dengan penista agama, ini menjadi cacat bawaan dalam tanda kutip yang tentu harus diperhitungkan oleh PDIP kalau kemudian ingin menjadikan Ahok sebagai calon gubernur di DKI Jakarta ya. Tapi bagi saya Mbak, ini semua nama-nama adalah nama-nama di atas permukaan. Nama yang muncul di media, nama yang muncul di survei, nama-nama yang muncul dalam pembicaraan dari mulut ke mulut yang lain di DKI Jakarta. Bagi saya teruslah kita akan saksikan yang memutuskan siapa yang bisa maju, pastilah the one and only di tangan partai politik. Per hari ini, kalau kita melihat bahwa tak ada satupun partai politik yang bisa mengusung gubernur dan calon wakil gubernur sendiri di Jakarta, wajib hukumnya berkoalisi dengan yang lain. PKS misalnya wajib berkoalisi dengan yang lain. PDIP wajib berkoalisi dengan yang lain. Gerindra wajib berkoalisi dengan yang lain. Nasdem wajib berkoalisi dengan yang lain. Dengan wajib koalisi tadi, apakah berarti ada kemungkinan partai politik yang waktu di Pilpres ini menjadi lawan akan menjadi kawan di Pilkada? Saya termasuk yang meyakini 1000%. Bahwa di Pilpres itu bukan sesuatu yang kemudian bisa dijadikan sebagai parameter. Melihat bagaimana hubungan politik, koalisi politik yang ada di Jakarta. Kalau kita melihat anatomi secara umum, ini akan kelihatan nanti bahwa partai-partai ini akan berkoalisi. Satu, tarikannya dengan koalisinya Prabowo dan Gibran. Yang kedua, terkait dengan apakah kader mereka bisa maju ataupun tidak. Terkait dengan tarikan nafas koalisinya Prabowo Subianto, tentu sebagai partai pemenang, sebagai partai penguasa, Gerindra pastinya punya intensi supaya gubernur Jakarta itu memiliki tarikan nafas dan seirama dengan Prabowo Subianto dan Gibran. Karena tidak elok tentu saja kalau gubernur Jakarta adalah mereka yang dianggap sebagai antitesa, dianggap sebagai rival, dan bermusuhan secara politik dengan penguasa Prabowo dan Gibran. Tentu disitulah kemudian saya sebutkan soal siapa yang maju ataupun tidak, sangat tergantung bagaimana serela kekuasaan yang ada. Yang kedua, soal siapa yang maju ataupun bisa berpasangan, ini tergantung apakah kader partai itu bisa diakomodasi ataupun tidak. Contoh misalnya, kalau Nasdem serius ingin memajukan Anies, tentu harus berkoalisi dengan PKS. PKS bisa menyorongkan siapa wakilnya. Ini kan ada titik temu. Sehingga awalnya PKS yang berharap Anies tak maju dan mendukung kader PKS, ada kompromi, ada mutual understanding yang kemudian bisa dikompromikan untuk memajukan satu sama yang lain. Ini hanya sekedar contoh ya Mbak. Ataupun PDIP misalnya, PDIP per hari ini harus menjadi partner koalisi di luar P3, karena P3 cuma dapat 1 kursi.
PDIP dan P3 di Jakarta ini nggak cukup untuk mengusung jagoan sendiri. Oleh karena itu wajib hukumnya PDIP ini mencari teman koalisi pendukung nomor 2 ataupun pendukung nomor 1. Ini yang saya kira bahwa kalkulasi politik antar partai, antar elit pastilah sangat dinamis, sangat tergantung bagaimana kebutuhan politik mereka. Saling menguntungkan, saling menerima, dan yang paling penting itu diarahkan bagaimana memenangkan pertarungan, bukan untuk kalah. Jadi meskipun Gerindra sebenarnya namanya belum pernah muncul kandidat untuk pilkada ini, tapi memang magnet dari Prabowo Subianto sebagai pemenang pilpres akan sangat besar untuk menarik parpol-parpol lain mendekat ke Gerindra, begitu ya Mas Adi? Justru itu yang saya lihat. Saya justru sebaliknya ya. Kalau publik kan selama ini melihat bahwa seakan-akan yang punya nama besar di survei itu akan menjadi faktor determinan yang akan menentukan soal siapa yang akan memenangkan pertarungan Jakarta 2024. Saya di 2024 justru melihat variabel Gerindra sebagai partai pemenang pemilu, variabel Prabowo Subianto sebagai pemenang dalam Pilpres adalah faktor yang saya kira faktor determinan yang paling bisa menentukan soal siapa yang bisa maju dan akan memenangkan pertarungan. Ingat, Gerindra masih belum memunculkan nama, tapi Gerindra itu bisa bicara ke begitu banyak partai politik. Gerindra bisa bicara dengan Golkar, Gerindra bisa bicara dengan PAN, bisa bicara dengan Partai Demokrat, bisa juga bicara dengan Nasdem dan PKB yang kemungkinan akan berkoalisi dengan mereka. Ini yang saya sebut bahwa posisi Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres, sebagai kekuasaan politik, itu yang saya kira akan menjadi corong utama. Soal siapa yang akan maju di DKI Jakarta, dan soal siapa yang akan memenangkan pertarungan. Jadi ini yang saya kira jangan bisa dilihat bahwa seakan-akan Gerindra akan lepas tangan. Justru sebaliknya. Saya melihat Gerindra lah yang akan menjadi faktor kunci bagaimana akan memenangkan pertarungan di Jakarta. Jadi kita lihat ya, ini Agustus sepertinya mungkin akan semakin ramai dan riuh untuk Pilkada Jakarta. Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, terima kasih sudah bergabung pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mbak. Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi lain usai jeda. Fenomena cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini di seluruh wilayah Indonesia diprediksi akan terjadi hingga Agustus mendatang. BMKG memprediksi cuaca di Jakarta bisa mencapai 35 derajat Celcius. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Setelah sukses di Jakarta dan Bandung, Pesta Kuliner Sedap hadir kembali membawa cita rasa nasi goreng to the next level. Ada beragam aktivitas seru, Tangerang menjadi kota pertama di perjalanan Pesta Kuliner Sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Dan tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Di sini tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos.
Fenomena cuaca panas yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia beberapa hari terakhir bukan merupakan gelombang panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi kondisi ini akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus mendatang. BMKG memprediksi kondisi atmosfer di Indonesia bagian selatan pada bulan Juni hingga Agustus mendatang akan semakin kering sehingga minim potensi hujan. Kondisi ini pun membuat suhu udara siang hari di sejumlah wilayah diprediksi akan cenderung lebih panas. Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT menjadi sejumlah wilayah yang diperkirakan memiliki suhu yang cenderung lebih tinggi dari wilayah lain. Sementara untuk wilayah Jakarta diperkirakan akan mencapai suhu maksimum hingga 35 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk senantiasa menjaga kondisi stamina tubuh dan kecukupan cairan tubuh hingga menghindari aktivitas di luar ruangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Fenomena suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena akibat dari adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa dan terjadi setiap tahun. Kondisi ini umum terjadi, biasanya terjadi pada bulan Maret hingga Juni. Dan pada bulan Juni hingga Agustus kondisi atmosfer di wilayah Indonesia bagian selatan akan semakin kering sehingga minim potensi pertumbuhan awan dan juga hujan, sehingga suhu udara ketika siang hari akan cenderung lebih panas dari periode akhir-akhir ini. Hujan lebat disertai petir selama 24 jam mengguyur Madinah, Arab Saudi pada Senin waktu setempat. Cuaca buruk mengakibatkan sejumlah wilayah di Madinah mengalami banjir. Hujan deras selama 24 jam mengguyur Arab Saudi mengakibatkan aliran lembah sungai meluap dan mengganggu akses jalan di Madinah. Banjir dengan aliran deras membawa serpihan puing, turut merusak fasilitas publik serta merendam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Penutupan jalan dan mengalihkan sekolah jadi pembelajaran jarak jauh dilakukan pemerintah setempat demi keselamatan warga. Bawang merah jadi biang inflasi tertinggi pada April. Sejak Lebaran, harga bawang merah melambung 30%. Kompas Bisnis akan memantau langsung dari pasar. Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Enak dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini. Fan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. peristiwa kriminal
selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Halo saudara, selamat pagi. Seglinis Oktani yang menemani Anda di Kompas Bisnis. Laju inflasi di Indonesia di bulan April secara tahunan mereda secara bulanan, meskipun secara tahunan masih tinggi. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan inflasi bulanan sebesar 0,25%, sedangkan secara tahunan masih di level 3%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah transportasi dengan inflasi sebesar 0,93% dengan andil sebesar 0,01%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi yakni bawang merah sebesar 0,1%, emas perhiasan 0,08%, tomat 0,04%, serta bawang putih 0,02%. Selain itu, saudara, komoditas yang mengalami deflasi adalah cabai merah sebesar 0,1%, kemudian beras dengan deflasi paling besar 2,7% dan ayam 0,06%. Harga pangan ini deflasi karena pada periode Ramadan naik signifikan. Melandainya kebutuhan masyarakat memengaruhi penurunan harga pangan jenis ini. BPS mencatat bawang merah menjadi komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi pada April kemarin. Dengan inflasi sebesar 37%, bawang merah memberikan andil inflasi sebesar 0,41%. Hal ini terjadi karena menurunnya suplai bawang merah di beberapa wilayah. Inflasi ini menjadi inflasi tertinggi selama periode Januari 2021 sampai April 2024. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala BPS Amalia Widiasanti dalam konferensi pers pada Kamis pagi. Bawang merah adalah komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi. Dengan inflasi sebesar 30,75%, bawang merah memberikan andil inflasi sebesar 0,14%. Hal ini terjadi karena menurunnya suplai bawang merah di beberapa wilayah. Inflasi ini adalah yang tertinggi selama periode Januari 2021 sampai April 2024 untuk bawang merah. Sejalan dengan laporan BMKG, Maret 2024, curah hujan sangat tinggi terjadi di Jawa Tengah bagian utara. Kami mencatat peristiwa ini berdampak pada harga bawang merah di bulan April 2024. Nah, saudara, selama bulan April, bawang merah menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi. Lalu bagaimana pantauan harga bawang merah di pasaran saat ini? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilianti dan Bodia Vimala. Nanda, bagaimana harga bawang merah di pasaran hari ini? Apakah masih naik atau sudah mulai turun? Selamat pagi Glenis dan juga saudara. Sebenarnya kalau kami memantau untuk kondisi pada pagi hari ini di pasar Palmerah sendiri khususnya terkait dengan harga bawang, ini bisa dikatakan memang ada beberapa harga yang berbeda. Seperti halnya untuk bawang merah, ini memang dibilang atau memang kebanyakan dari para pedagang ini mengalami penurunan. Sedangkan untuk dua harga lain seperti bawang putih dan juga bawang bombay, ini masih cukup tinggi. Nah, kita akan berbincang langsung saja Glenis, kita tanyakan kepada salah satu pedagang di Pasar Palmerah ini yang juga salah satunya berjualan bawang merah dan juga bawang putih. Sudah bersama dengan saya Bu Juminten. Selamat pagi Ibu.
Selamat pagi ya Pak. Lah nggak bisa ngomong apa ini. Kita ngomongin soal harga bawang dan juga bawang merah dan bawang putih. Kalau pagi hari ini Bu, harganya seperti apa untuk bawang merah sendiri khususnya nih? Cuma 60.000 per kilonya bawang merah. Ya tuh hari ini yang kupas, kalau yang kulit ya tuh 65 lah. Nah harga ini 60 sampai 65 itu, ini ada penurunan atau sebenarnya masih terbilang tinggi? Masih terbilang tinggi ya. Kalau harga kemarin-kemarinnya untuk bawang merah sendiri berapa Bu? 70. Iya, cukup tinggi ya. Paling tertinggi? Agak turunan dikit ya. Turunnya sejak kapan Bu? Ya baru 2 hari ini kok ya. Oke. Informasinya pernah juga nih Bu, untuk bawang merah perharinya per kilogramnya waktu itu sampai dengan 90.000. Pernah juga? Baran 2 hari itu sampai 90.000. Bawang merah. Kemudian kalau untuk bawang putih dan juga bawang bombay seperti apa? Bawang bombay sekarang harganya 55.000 per kilonya. Bawang putih ya 55. Oh, yang kating. Oke, itu terbilang harga yang normal atau? Normal itu, harga normal. Nah, Bu Juminten, tadi kan Ibu bilang sempat mahal. Itu kenapa Bu? Sekarang juga masih mahal kan untuk bawang juga ya? Ya barangnya kosong, nggak ada pemasukan. Dari mahalnya harga bawang, kalau dari Ibu sendiri berdampak ke omset atau seperti apa Bu? Ya nggak kurangnya banyak, nggak kayak dulu. Sebelum corona ya lumayan, kalau sekarang ya wes daripada nganggur di rumah. Berarti banyak juga artinya bawang-bawang yang atau pembeli yang akhirnya memilih untuk tidak membeli banyak atau seperti apa Bu? Lah sekarang itu susah, kalau nggak ada langganan yang pokok itu nggak laku jualan. Kalau orang ngeteng-ngeteng itu kan susah sekarang, nggak kayak dulu. Itu. Harapan Bu Juminten deh, apa Bu melihat dari harga bawang yang? Ya bilangnya yang murah aja, kalau ya mahal kan untungnya nipis. Iya. Bu Juminten terima kasih banyak, sehat selalu Ibu. Ya, mari sama-sama. Oke, itu tadi Glenis untuk pantauan harga bawang khususnya di pasar Palmerah. Memang harganya memang fluktuatif, artinya masih terpantau cukup mahal kalau sebagian dari pedagang ini berbicara, dan harapannya tadi tentu harga bisa kembali normal agar pedagang juga bisa mendapatkan untung dan juga pembeli juga bisa mendapatkan keuntungan juga. Sementara demikian, Gladys kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilianti langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi rupiah sedikit menguat, namun tertahan di atas 16.200 rupiah. Apa yang perlu dilakukan oleh otoritas moneter? Kita akan bahas sesaat lagi di Kompas Bisnis. Makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ultra Flu reda, lega rasanya. Yah, nunggu. Ngapain ya? Moridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Cuy-cuy Koko Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi
perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Saudara, rupiah sedikit menguat pada penutupan 2 Mei kemarin dan meskipun menguat, rupiah masih tertahan di atas 16.000 per dolar Amerika Serikat. Yang ada di layar Anda adalah kurs tengah Bank Indonesia atau JISDOR. Rupiah sedikit menguat tapi masih di atas 16.000 rupiah setelah Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan kebijakan suku bunga ditahan. Suku bunga Bank Indonesia sudah dinaikkan, inflasi terkendali. Bank Sentral Amerika juga sudah menahan suku bunga. Pertanyaannya, kenapa rupiah masih bertahan di atas 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat? Apakah investor tidak yakin dengan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia? Kita cari jawabannya kepada Kepala Ekonom BCA, Bapak David Sumual. Selamat pagi, Pak David. Ini juga masih menjadi sorotan ya rupiah, dolar dan rupiah kita. Kemarin BI rate naik 25 basis poin. Kenapa rupiah belum juga turun? Apakah BI perlu menaikkan kembali suku bunganya? Sejauh ini sebenarnya sudah sedikit menguat ya. Sempat kan titik tertingginya di atas 16.300. Hari ini 16.050, 16.070 sebenarnya sedikit menguat. Dan secara regional juga sebenarnya kebanyakan mata uang emerging market itu menguat terhadap US dollar ya. Indeks dolarnya sendiri melemah pasca kemarin juga Fed menyatakan bahwa mereka tidak ada rencana menaikkan, tapi masih akan menahan. Tapi memang betul, jadi mereka masih akan menahan, belum akan menurunkan suku bunga. Dan ini cukup menenangkan pasar. Dan pasar kita lihat hampir semua mata uang regional menguat terhadap US dollar, dan juga kita lihat juga ketegangan ya, salah satu pemicu kan selain Fed itu juga ketegangan di Timur Tengah itu juga mereda, harga minyak juga kecenderungannya menurun sehingga juga memberikan nafas paling tidak untuk mata uang regional termasuk rupiah yang menguat beberapa hari terakhir. Oke, jadi secara data ini sebenarnya menguat. Tapi kan buat masyarakat awam makin besar kayaknya rupiah $1 kita ini, harga rupiah kita ini makin mahal gitu, kayak 16.000 rupiah per dolar. Apa sih Pak dampak paling dirasakan oleh masyarakat? Ya sejauh ini sebenarnya jangan selalu melihat nominalnya ya, itu sering saya katakan ya. Jadi kalau kita lihat perbandingan antara mata uang regional yang lain, pelemahan rupiah itu sebenarnya hanya sekitar 2-3% ya dibandingkan misalnya dengan negara-negara lain, apalagi yang Jepang ya. 2 hari terakhir ini terpaksa diintervensi besaran oleh Bank of Japan karena pelemahannya drastis sekali ya, sudah sekitaran 10%. Nah, untuk dampaknya sejauh ini kalau sekitaran 2-3% saya belum lihat ya. Karena ini kan baru terjadi kurang lebih setengah bulan terakhir. Bagaimana reaksi dari sektoril ya, terutama importir ataupun mereka produsen yang harus mengimpor bahan baku ya. Jadi sejauh ini sih belum ada perubahan harga berarti. Juga kalau kita lihat inflasi malah menurun ya. Inflasi kemarin baru diumumkan oleh BPS untuk bulan April itu lebih rendah dibandingkan bulan Maret. Jadi ini juga cukup melegakan, tapi memang kita lihat aja apakah rupiah masih relatif stabil. Tapi kalau untuk sejauh ini, kalau hanya perlemahan sekitar 3%, kelihatannya belum signifikan buat banyak pelaku sektoril, terutama tadi importir untuk menyesuaikan harga ya. Jadi mereka juga masih dalam koherensi sejauh ini. Iya, untuk sektoril, untuk masyarakat, untuk para pengusaha ini belum terlihat dampaknya. Tapi apakah kondisi ini juga akan menjadi beban pertumbuhan ekonomi di semester pertama ini, Pak?
Ya tidak serta-merta ya, pelemahan rupiah mungkin kalau masih sebesar ini saya pikir belum signifikan mempengaruhi pertumbuhan ya. Jadi kalau rupiah itu bergeraknya signifikan melemah atau signifikan menguat itu justru bisa berpengaruh ya, karena biasanya akan mempengaruhi confidence dari pelaku usaha. Tapi kalau pelemahannya gradual dan masih sekitaran 2-3%, saya pikir ini belum banyak berpengaruh ke pertumbuhan. Jadi dan saya juga tidak melihat korelasi ya antara misalnya kenaikan suku bunga patokan dengan kenaikan suku bunga lending di sektor real ya, untuk kredit modal kerja dan juga kredit investasi. Kalau kita lihat data sejak Indonesia menaikkan suku bunga 275 basis point ya sejak Agustus tahun 2022, kenaikan suku bunga lending di modal kerja maupun investasi itu hanya sekitaran 40-70 basis point. Bahkan untuk kredit konsumsi itu malah menurun sekitar 5 basis point dalam periode yang sama. Nah, kalau dengan kondisi yang seperti ini, Pak, bagaimana pasar memproyeksikan suku bunga acuan The Fed atau Bank Sentral Amerika? Apakah masih higher for longer? Sejauh ini kita melihatnya high for longer ya, jadi tidak higher tapi high for longer. Dan memang sejauh ini memang tadinya kan ekspektasinya akan soft landing atau mulai menurunkan suku bunga di semester 2. Kelihatannya ini no landing, jadi belum mendarat ini sampai mungkin dalam perkiraan saya bisa saja sampai akhir tahun atau bahkan tahun depan ya. Jadi masih bertahan di posisi yang relatif tinggi untuk suku bunga. Dan untuk suku bunga BI rate ini satu acuan juga ya dalam mereka memutuskan. Jadi kalau Bank Sentral Amerika masih belum menurunkan, kelihatannya juga sulit buat Bank Indonesia menurunkan suku bunga, kecuali memang benar-benar inflasi kita turun drastis ya, atau juga indikator-indikator makro yang lainnya melemah ya. Tapi sejauh ini kita lihat inflasi masih sesuai target, dan juga indikator-indikator yang lain juga masih sesuai target, Pak Gladys. Bagaimana dengan nasib neraca dagang kita, Pak? Kalau rupiah terus bertahan di atas 16.000, atau kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya titik baru keseimbangan rupiah? Ya sebenarnya dari beberapa bulan lalu titik fundamental ya, value kita memang sedikit di atas 16.000 ya. Jadi ini sebenarnya kesetimbangan baru. Dan sebenarnya buat para eksportir tuh tentu kalau rupiah dikit melemah, kalau kuat juga tidak ada insentif, dan mungkin juga mata uang kita kurang kompetitif dengan negara-negara lain yang sekarang juga rata-rata melemah terhadap US dollar ya. Tadi saya sebut yen Jepang, tapi juga yuan dan juga won Korea itu juga melemah terhadap US dollar, dan tentunya ini karena mereka eksportir barang-barang manufaktur sangat penting buat mereka untuk mendapatkan mata uang yang kompetitif. Ya, memang untuk kita ini, kita penghasil komoditas, tapi juga kita ingin mendorong tentunya produk-produk manufaktur kita juga supaya bersaing di pasar global. Jadi kita nantikan juga bagaimana rupiah kita ke depannya terhadap dolar, apakah ini juga mampu bertahan untuk terus menguat atau sebaliknya. Terima kasih Kepala Ekonom BCA, Bapak David Sumual, telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Glenis. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi. Polisi hari ini akan merilis pelaku pembunuh mayat dalam koper. Polisi menyebut pelaku diduga membunuh korban untuk mengambil uang korban demi resepsi pernikahan pelaku. Sabtu ini Benu bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Benu icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Benu. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. Banjir akibat luapan debit air sungai Batanghari. Bagian warga yang tidak mengungsi. Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Operasi bukanlah untuk menyatukan daerah pemerintahan. 29 desa. Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global. Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Sejumlah fakta mulai terkuak di balik pembunuhan Rini Mariani, perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di wilayah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 25 April lalu. Sebelumnya pelaku ditangkap saat berada di rumah istrinya di Palembang, Sumatera Selatan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, mengatakan pelaku dan korban saling mengenal karena bekerja di perusahaan yang sama. Kombes Ade juga menambahkan, sebelum membunuh korban sempat berkencan di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Usai membunuh, pelaku menggasak uang sebesar 43 juta rupiah milik perusahaan yang hendak disetorkan ke bank oleh korban. Hal yang ditemukan dari fakta penyidikan, sementara tidak terlalu mendalam, rekan-rekan besok akan disampaikan lebih rinci. Yang pertama, korban diduga terjadi perbuatan atau disetubuhi korban ya di hotel di daerah Bandung. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana disetorkan ke bank. Uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil. Fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini, rekan kerja di sebuah perusahaan swasta. Korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor ya di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang. Jejak AA sebagai pelaku pembunuhan Rini Mariani terendus polisi dari rekaman CCTV hotel tempat keduanya terakhir kali terlihat. Usai membunuh, pelaku memasukkan korban ke dalam koper dan membuangnya di wilayah Cikarang Barat, Bekasi dan kabur ke Palembang.
Sebelumnya pelaku berinisial AA ini ditangkap di kediaman istri yang baru dinikahinya di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap tim Polda atau tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polrestabes Bandung, dan Polsek Cikarang. Rencananya hari ini Polda Metro Jaya akan merilis pembunuhan wanita dalam koper. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Mapolda Metro Jaya. Taufik, bagaimana perkembangan penyelidikan ini dan jam berapa nanti kira-kira rilis akan dilakukan oleh pihak polisian? Ya, Radi dan juga saudara, memang rencananya pihak dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Direskrimum Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini, akan melakukan rilis ataupun konferensi pers kepada pihak media sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rencananya memang untuk konferensi hari ini adalah untuk membuka ataupun memberikan detail-detail secara rinci terkait bagaimana motif maupun bagaimana kronologi terjadinya pembunuhan perempuan yang ditemukan di dalam koper di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk saat ini memang dugaan awal motifnya berdasarkan keterangan dari polisi adalah kuat berdasarkan ataupun motif ekonomi. Hal ini dikarenakan karena pelaku ini diduga mengambil sejumlah uang yang dibawa oleh korban, yaitu uang perusahaan yang nantinya akan disetorkan ke bank sejumlah 43 juta rupiah. Dan rencananya uang tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk melaksanakan resepsi pernikahan yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei mendatang. Dan memang selain motif ekonomi juga, pihak dari kepolisian juga menyelidiki ini diduga juga ada motif-motif lain, diantaranya adalah motif asmara dan juga motif sakit hati. Namun saat ini pihak kepolisian memang masih terus melakukan pendalaman, masih terus memeriksa saksi-saksi dan juga mengumpulkan beberapa alat bukti sampai nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pihak dari polisi akan memberikan ataupun menyatakan secara langsung rilisnya kepada kita semua. Dan juga saudara, seperti yang diketahui memang pelaku sendiri ini sudah berhasil diamankan ataupun ditangkap oleh polisi di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu. Namun pihak dari polisi tidak menceritakan ataupun tidak memberitahukan secara detail kapan dan di mana tempat pelaku ini ditangkap. Dan saat ini kita memang masih terus menunggu bagaimana perkembangan kelanjutan dari pembunuhan perempuan yang dimasukkan ke dalam koper yang ditemukan di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dan juga saudara, pelaku ini juga nantinya akan dikenakan ataupun terancam dikenakan pasal 338 atau pasal pembunuhan dan juga pasal 365 yaitu pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana kurang lebih 15 tahun penjara. Dan untuk saat ini kita memang masih terus memantau perkembangan lebih lanjut dari pihak polisian terkait bagaimana pembunuhan ini kronologinya maupun motif-motifnya yang akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya pada pagi hari ini, Radi. Tapi sebelumnya Taufik, sedikit saja, pernahkah ada pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku ini? Ya, sejauh ini Radi dan juga saudara, memang pihak dari kepolisian tidak secara merinci memberitahukan apakah ada pemeriksaan terkait kejiwaan. Namun sejauh ini menurut informasi yang kami dapatkan memang pihak kepolisian ini masih fokus untuk memeriksa saksi-saksi dan juga memeriksa ataupun mengumpulkan alat-alat bukti yang mendukung terkait kasus tersebut. Dan seperti yang dikatakan memang baru beberapa hari yang lalu juga pihak kepolisian menangkap pelaku yang berada di Palembang, Sumatera Selatan, sehingga untuk kelanjutannya baik pemeriksaan kejiwaan maupun pemeriksaan psikologis lainnya dari pelaku tentunya kita masih terus menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait pemeriksaan ataupun penangkapan pelaku AR yang berusia 29 tahun yang akan dilakukan di Direskrimum Polda Metro Jaya pada hari ini, Radi. Ya, kita tunggu nanti perkembangannya, Taufik. Akan ada konferensi pers, begitu pernyataan resmi dari pihak kepolisian, termasuk jika memang ada modus-modus lain seperti ya, selain yang Anda katakan tadi, yang akan diketahui publik gitu kira-kira, karena memang kasusnya sangat memilukan dan masih menjadi tanda tanya apa yang menjadi motif utama sebenarnya pelaku melakukan setega ini kepada korban. Terima kasih Taufik Riyadi melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Saudara, ke sorotan lainnya, hujan deras mengakibatkan pergerakan tanah di Desa Pasanggerahan, Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat 20 rumah warga rusak dan 54 warga mengungsi. Tanah bergerak mengakibatkan jalan penghubung antar desa Purwakarta rusak dan tak bisa dilalui kendaraan. Pengendara harus memutar jalan lebih jauh untuk beraktivitas. Selain jalan, tanah bergerak juga merusak area persawahan dan rumah warga.
Menurut data dari BPBD Purwakarta, 20 rumah rusak, 14 diantaranya rusak berat dan 6 rumah rusak ringan. Saat ini 54 warga telah diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Sementara di Ciamis, Jawa Barat, di Desa Sukamaju, sebanyak 21 rumah rusak akibat pergerakan tanah. Tidak ada korban luka maupun jiwa, tapi warganya ada 45 orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya itu, jalan desa sepanjang 30 meter mengalami retak membelah dan membahayakan warga yang melintas. Menurut warga, pergerakan tanah ini dipicu oleh hujan, guncangan gempa Garut yang terjadi pada 27 April lalu, yang juga membuat struktur tanah berubah. Kalau menurut data kami itu ada 41 rumah, Pak. Ada 45 jiwa. Dan di antara rumah-rumah yang itu ada 2 rumah yang rubuh, yang lainnya itu retak-retak. Tapi kami itu masih khawatir, Pak, dengan retak-retak tanah itu. Apalagi yang tadi dijelaskan, gintung 1 dan gintung 2 itu ada celah-celah. Jadi itu adalah potensi longsor. Saudara, 2 kelompok remaja terlibat saling serang menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran remaja ini sempat direkam oleh warga sekitar hingga terekam kamera CCTV yang berada di lokasi. Kejadian tawuran itu terjadi di sebuah kompleks perumahan yang berlokasi di Jalan Teratai nomor 3. Komplek Larangan Indah, Tangerang, Banten pada Kamis dini hari. Sebuah rekaman kamera pemantau CCTV dengan durasi 35 detik memperlihatkan antar 2 kelompok remaja ini saling terlibat tawuran. Saksi mata mengatakan aksi tawuran para remaja ini terlihat dari lantai 2 rumahnya dan 2 kelompok remaja ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Ia menjelaskan adanya kejadian tawuran itu sangat membuat resah warga sekitar, sebab kejadian itu baru yang pertama kali terjadi di wilayahnya. Kumpulan banyak banget anak-anak. Saya kaget. Saya sampai dari dalam tuh teriakin maling, maling, maling. Saya pikir maling ya. Terus saya dengar kok ngomonginnya nggak digebukin, nggak tangkap, gimana. Pokoknya kejar gitu aja. Terus saya lihat dia bawa celurit yang panjang-panjang gitu loh, Mas. Tajam kayaknya tuh ada berapa anak. Terus saya tuh Pak, atau keamanan kita terganggu juga. Di sini orang udah sepuh-sepuh, nggak tahu itu anak-anak itu dari mana, saya nggak tahu. Informasi lainnya, pertahankan ponsel miliknya, bocah perempuan menjadi korban jambret hingga terseret oleh pelaku. Korban alami luka pada kaki dan tangan. Peristiwa terjadi di Jalan MTS Jatimulya, Depok, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pemantau yang terpasang di lokasi kejadian, terlihat korban pada saat kejadian sedang berjalan bersama seorang temannya. Melihat jalan yang sepi, pelaku yang menggunakan sepeda motor sempat melewati korban dan memutar balik. Di saat berputar itulah, pelaku langsung menjambret ponsel yang sedang dipegang korban. Kasat Reskrim mengatakan, korban sempat terseret beberapa meter saat mempertahankan ponselnya dan mengalami luka pada bagian lutut serta lengan. Pelajar tersebut 13 tahun, inisial ZF. Beliau lagi perjalanan mau ke masjid bersama teman. Kemudian datang pelaku melakukan perampasan handphone milik korban. Namun pada saat itu korban mempertahankan handphone miliknya sehingga sempat terjatuh terseret beberapa meter. Saudara, seorang pria mencuri uang puluhan juta rupiah di sebuah minimarket di kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pelaku melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi karyawan minimarket kantor pusat yang hendak menukar uang. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya hasil ditangkap warga dan pegawai minimarket dengan barang bukti uang sebesar 43 juta rupiah.
Pelaku melakukan aksinya dengan modus berpura-pura sebagai karyawan minimarket dari kantor pusat yang hendak menukarkan uang. Saat pegawai minimarket lengah, pelaku kemudian kabur dengan membawa uang tunai sebesar 43 juta rupiah tadi. Pelaku yang telah ditangkap kini mendekam di Mapolsek Cipayung, Jakarta Timur dengan barang bukti uang curian, sepeda motor, serta seragam yang digunakan. Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar jam 11.45 ada seseorang berinisial BH itu datang ke Alfamart di Jalan Raya Ganceng. Dia mengaku karyawan Alfamart dari pusat karena mereka datang dengan berbaju Alfamart dan mereka datang ke bagian kasir bahwa dia akan menukar uang. Nah, setelah datang ke situ ternyata si kasir sendiri mempercayai kalau dia temennya, walaupun mereka belum kenal, tapi karena berbaju Alfamart, taunya dia dari pusat, akhirnya dengan dia mau menukar uang, akhirnya dipersilahkan. Dengan datang ke kasir, akhirnya dibuka uangnya dan uang diambil yang telah diikat sejumlah 43 juta. Setelah mengambil itu akhirnya dia langsung melarikan diri dan ambil motor yang di depan, akhirnya dikejar. Akhirnya ketangkep di Jalan Raya Ganceng. Jangan beranjak dulu, sampai Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga untuk Anda, Saudara. Borussia Dortmund berhasil memetik kemenangan pada leg pertama semifinal Liga Champions 2023-2024. Di Borussen menang 1-0 atas raksasa Liga Paris Saint-Germain lewat gol tunggal Niklas Füllkrug. Jual beli serangan tersaji di Signal Iduna Pen nyaris menggandakan keunggulan menit 44. Akan tetapi kali ini Donnarumma tampil baik menahan tendangan voli Marcel Sabitzer. 1-0 untuk pasukan Edin Terzic bertahan hingga jeda. Di paruh kedua, Le Parisien tancap gas untuk menyamakan kedudukan. Sayang tembakan Kylian Mbappe di menit 52 masih membentur tiang gawang. Peluang emas Dortmund balas mengancam menit 60. Jadon Sancho mengirim umpan kotak penalti yang disambar Füllkrug, akan tetapi belum menemui sasaran. PSG gagal membobol gawang Borussia Dortmund hingga peluit panjang berbunyi. Dortmund menang 1-0 dan kemenangan ini menjadi modal penting.
mimpi Manchester United untuk berlaga di Liga Champions musim 2024-2025 akhirnya kandas. Uniknya, yang mengubur mimpi setan merah justru akibat permainan apik pemain yang mereka pinjamkan ke Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Manchester United harus gagal Liga Champions 2023-2024. Sebelum laga Dortmund kontra PSG, MU masih memiliki peluang tampil di Liga Champions untuk besar dalam membantu timnya meraih kemenangan. Jadi untuk Anda fans Manchester United harap bersabar ya, karena saya juga pernah mengalami hal serupa kok ketika Arsenal terpuruk. Saya tahu senyum Anda. Ya, jadi saya happy di atas penderitaannya fans-fans MU kayaknya gitu. Kalau di Liga sekarang kan saya juga udah mulai menipis, sekarang juga tidak masuk Liga Champions, semangat. Nanti di tahun depan mungkin mudah-mudahan ada solusi yang terbaik buat fans MU. Doanya. Oke, informasi dari berita di Manchester United, pertandingan Manchester United tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi. Selamat berakhir pekan untuk Anda. Saya Radhi Saputra. Saya Pascalis Siswari. Sampai jumpa hari Senin. Sabtu ini Beno bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Beno icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Beno. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Mendukung asa Timnas U23 ke Olimpiade, pendukung Garuda Muda menggelar nobar di berbagai kota di Indonesia. Sebuah kapal wisatawan terbakar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Suami korban menyebut jika motif pelaku membunuh sang istri karena ingin menguasai uang setoran korban sebagai kasir perusahaan. Selamat malam saudara, selain 3 berita utama tadi kami juga memiliki informasi lainnya. Bersama saya Mario Sarong, kita buka kilas Kompas malam ini di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara, sebuah kapal wisatawan terbakar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kapal wisata Sea Safari 7 yang mengangkut 33 ABK dan penumpang terbakar saat berlayar dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo. 2 korban luka dapat diselamatkan, sementara 31 penumpang dan kru kapal lainnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Diduga sumber kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di ruang mesin. Bahwa kapal tersebut diduga mengalami kebakaran akibat korslet di ruang mesin. Ya. Sebuah kapal kargo MV Dahau terdampar dan karam di pesisir pantai Desa Haka, Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Saat ditemukan, kondisi kapal bagian belakang terbakar dan tak ada anak buah kapal ditemukan di atas kapal tersebut. Kapal ini terbakar saat sedang berlayar di Laut Banda yang kemudian dibawa arus hingga kandas di Tanjung Mercusuar, Pulau Binongko, Kabupaten Wakatobi. Semua awak kapal sudah menyelamatkan diri.
Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Yang tengah jadi sorotan kita semua, laga Timnas Indonesia U23 melawan Irak yang tengah berlangsung. Suasana di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar semakin ramai, dipenuhi supporter Timnas. Kedudukan saat ini 1-1 antara Indonesia versus Irak. Para supporter terus melantunkan yel-yel dukungannya terhadap Timnas Indonesia U23. Area tribun stadion didominasi para pendukung Timnas yang menggunakan pakaian merah. Timnas Indonesia berhasil membukukan gol usai Ivar Jenner mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-19. Saat itu Ivar Jenner melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti guna merobek gawang Irak. Berselang beberapa menit langsung dibalas oleh Irak. Gol dicetak oleh Zaid Tassin. Kedudukan 1-1 di babak pertama. Ribuan pendukung Garuda Muda telah memenuhi area tribun Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Sorak-sorai dukungan para supporter Timnas Indonesia menggema di dalam Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Selain meneriakan yel-yel dukungan, para supporter juga mengibarkan bendera merah putih di dalam stadion. Suasana nobar di Stadion Gelora 10 November Surabaya juga ramai didatangi oleh pendukung Timnas. Nobar Timnas Indonesia melawan Irak yang digelar Pemkot Surabaya di Stadion Gelora 10 November Surabaya mulai ramai oleh penonton. Tak sedikit penonton hadir bersama keluarga untuk menyaksikan perjuangan Justin Hubner dan kawan-kawan merebut juara ketiga Piala Asia U23. Tak hanya penonton dari warga sekitar kota Surabaya, ratusan supporter Ultras Garuda juga hadir ke Stadion Gelora 10 November Surabaya. Ratusan supporter Ultras Garuda sempat long march serta bernyanyi dukungan pada Timnas Indonesia. Pendukung Timnas bersorak saat Ivar Jenner mampu mencetak gol di babak pertama. Gol ini pun disambut gembira oleh pendukung yang hadir di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Irak U23, area Ring Road, tempat ofisial Garuda Store dan di Plaza Utara Gelora Bung Karno dipadati para supporter yang akan nonton bareng menyaksikan Timnas Indonesia berlaga. 8 layar disiapkan di area Ring Road depan official Garuda Store dan di Plaza Utara Gelora Bung Karno untuk para pendukung Timnas Indonesia yang akan menonton pertandingan malam ini. Dukungan masyarakat pada Garuda Muda tidak hanya untuk memperebutkan tempat ketiga di Piala Asia U23, tetapi juga tiket ke Olimpiade Paris 2024. Lalu seperti apa jalannya nobar Timnas U23 Indonesia melawan Irak malam ini? Kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV yang memantau langsung nobar pendukung Timnas. Di Jakarta ada Niputru Tisnanda dan di Medan, Sumatera Utara ada Yulia Kezia. Saya ke Putu terlebih dahulu, saudara. Putu, selamat malam. Seberapa meriah suasana nobar di tempat Anda sekarang ini, yakni di Gelora Bung Karno, yang bisa Anda sampaikan kepada kita? Ada urutan tempat ketiga di Ya, selamat malam Mario dan juga saudara. Kalau ditanya meriah atau enggak, jawabannya ya pastilah meriah. Bahkan walaupun tadi sebetulnya sudah ada himbauan dari para pengelola begitu ya, dari penyelenggara untuk tidak menyalakan flare, tidak menyalakan kembang api. Tapi tadi pada saat Indonesia, Timnas Garuda Muda ini berhasil membobol gawang lawan di menit awal begitu ya. Ini tidak bisa terbendung lagi bagaimana euforia dari para pendukung Timnas Indonesia, khususnya yang menyaksikan secara langsung dari area Gelora Bung Karno. Tadi kembang api sudah menyala, flare juga menyala, walaupun setelah itu diminta berhenti terlebih dahulu oleh panitia penyelenggara. Tapi satu yang pasti kalau kita lihat bagaimana jalannya proses pertandingan pada malam hari ini, khususnya di perebutan posisi ketiga, ini ramai sekali karena tadi berkali-kali begitu ya saat jeda juga disampaikan oleh beberapa pendukung harapannya bahwa kemenangan pada hari ini bisa segera diraih oleh Indonesia sehingga bukan hanya mendapatkan juara ketiga saja di Piala AFC U23, tapi juga mendapatkan tiket untuk kemudian bertanding berlaga di Piala ataupun juga di Olimpiade Paris 2024 yang juga akan diselenggarakan pada tahun ini. Tadi sedikit diulas begitu ya Mario dan juga saudara, sebetulnya dari menit pertama di babak pertama Indonesia ini terus menyerang tanpa
henti dan seolah-olah tidak memberi nafas begitu ya pada bagian belakang atau back dari tim Irak. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian tadi berhasil dicetak gol pertama oleh gelandang serang nomor punggung 6 Ivar Jenner di menit ke-19, tentu saja ini disambut meriah begitu. Sayangnya pada menit ke-27 gol ini kembali dibalas oleh pemain dari tim Irak, oleh Zaid Tahsen yang menjebol gawang Indonesia dengan sundulannya. Tapi meskipun demikian tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pendukung yang ada di sini, Mario dan juga saudara, karena ini baru babak pertama sehingga harapan ini masih juga dipasang cukup tinggi kepada tim Garuda Muda tentunya untuk kemudian bisa sedikit membalas ataupun juga meninggalkan sangat jauh begitu ya, menciptakan gol-gol lainnya di babak kedua. Jadi kalau pertanyaannya ramai atau tidak, tentu saja ramai. Bahkan ini lagi ditahan-tahan sedikit supaya nanti baru bisa meriah di akhir, dan tentu saja harapannya nanti di akhir Indonesia bisa menjadi pemenang selain mendapatkan Piala AFC tapi juga menjadi ataupun juga mendapatkan karcis untuk melaju ke Olimpiade Paris nanti. Mario. Ya, satu sama tetapi kemeriahan tetap terlihat di Stadion Gelora Bung Karno. Terima kasih Niputu Trisnanda di Jakarta. Sekarang kita akan ke Medan untuk bertanya langsung ke Yulia Ketsia, karena di Jakarta ramai, apakah mungkin juga di Medan seperti yang kita bisa lihat, apakah juga masih terjaga keramaian menonton timnas kita, timnas Indonesia versus Irak. Yulia Ketsia, bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi saat ini di tempat Anda melaporkan? Ya baik Mario, terima kasih. Selamat malam saudara. Setelah dimulainya pertandingan Indonesia melawan Irak, masyarakat Kota Medan semakin memadati lokasi nonton bareng yang digelar pemerintah Kota Medan. Sekitar 5.000 lebih masyarakat Kota Medan yang datang dari berbagai daerah sekitarnya ikut memadati untuk mendukung menonton Piala Asia U23 ini. Dan tepat di tempat saya berada saat ini, dapat di Jalan Kapten Maulana Lubis, dapat saudara lihat antusias penonton terlihat ketika menonton Piala Asia U23 ini. Dan tentu saja ketika pada babak 1 tadi, ketika Indonesia mencetak gol, antusias warga Kota Medan semakin bersemangat. Dan dari pantauan kami di lokasi, dapat kami sampaikan bahwa semakin malam, euforia di Kota Medan ini semakin bersemangat. Dan untuk menunjang fasilitas ini juga saudara, dapat kami sampaikan, pemerintah Kota Medan memberikan fasilitas berupa 3 videotron, di mana diantaranya 2 layar raksasa yang ada di Jalan Kapten Maulana Lubis dan 1 di Jalan Raden Saleh, juga 1 videotron di kantor Wali Kota Medan. Dan hingga saat ini saudara, dapat kami sampaikan bahwa situasi di sekitar lokasi nonton bareng ini masih kondusif, di mana masyarakat terbilang cukup kondusif dalam menonton pertandingan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan saudara. Kembali ke studio. Ya, Yulia Ketsia, terima kasih laporan Anda di Medan, Sumatera Utara, dan juga sebelumnya ada Niputu Trisnanda di Jakarta, Gelora Bung Karno. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Saudara, pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper berhasil ditangkap. Suami korban menyebut jika motif pelaku karena ingin menguasai uang setoran korban sebagai kasir perusahaan. Sesaat lagi di Kilas Kompas. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok?
Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih masih di Kilas Kompas bersama saya Mario Sarong. Absen dalam sidang sengketa pemilihan legislatif, Hakim MK Arif Hidayat meradang atas sikap cuek Komisioner KPU. Menurut kuasa hukum KPU, dua Komisioner KPU Yulianto Sudrajat dan Idam Holik tidak dapat hadir karena tengah mempersiapkan pemilihan kepala daerah. Saya minta konfirmasi dari termohon. Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Dari termohon? KPU? Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Gimana ini KPU? Gimana ini? Loh, lah kuasa hukumnya nggak tahu? Kuasa hukum ada di belakang. Izin pimpinan. Enggak, sekarang prinsipal KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering? Izin majelis. Atau Lahat? Ada enggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh, nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini, gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespons. Bentar, itu harus disampaikan itu ada komisioner itu. Baik, pimpinan majelis. Ya? Menanggapi teguran Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat yang menilai KPU tidak serius mengikuti sidang sengketa Pileg, Komisioner KPU Idam Holik mengaku harus melaksanakan konsinyering regulasi pemilihan kepala daerah serentak agar dapat segera diundangkan. Idam menegaskan KPU serius menjalani rangkaian sidang dan berjanji akan memperbaiki. Dua, membatalkan keputusan KPU. Pada hari ini, khususnya pagi hari, KPU mengadakan rapat persiapan konsinyering peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena penyelesaian terhadap rancangan peraturan tersebut itu bersifat mendesak. Itu gimana? Tentunya kami sangat menghormati apa yang disampaikan oleh beliau, ya. Kami sangat menghormati itu dan kami sejak awal sangat serius mempersiapkan persidangan ini. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Suami korban menyebut jika motif pelaku membunuh sang istri karena ingin menguasai uang setoran korban sebagai kasir perusahaan. Ganda Perbada, suami dari korban pembunuhan yang jasadnya disimpan dalam koper, akhirnya bisa bernapas lega. Sempat dicurigai sebagai dalang dari pembunuhan sang istri, namun ternyata dari hasil penyelidikan polisi, Ganda tak terbukti menjadi pelaku pembunuhan. Ganda mengaku memang hubungannya dengan sang istri tengah renggang, namun tak terbesit dari dirinya melakukan hal keji ini. Ini menunjukkan saya, dan saya bangga, dan saya bangga sekali. Anak saya juga tetap dalam pendidikan. Buat saya bukan pelakunya. Saya mengganti rumahnya, keluarga juga masih ada. Jadi semua saudara akhirnya kan udah tahu bahwa aku itu, ya akhirnya semua tujuan itu gugur. Pelaku
adalah Ahmad Arif Ridwan yang merupakan rekan kerja korban. Pelaku ditangkap di rumah keluarga istrinya di Palembang, Sumatera Selatan. Suami korban meyakini pelaku membunuh sang istri karena ingin menguasai uang setoran korban sebagai kasir perusahaan. Hasil setoran itu dan harta benda korban untuk biaya resepsi dari uang setoran itu. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif dari pelaku. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku dan korban merupakan rekan kerja di sebuah perusahaan swasta. Usai membunuh korban, pelaku juga membawa uang perusahaan sebesar 43 juta rupiah yang akan disetor korban ke bank. Abdul Rohim, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang suami di Cirebon, Jawa Barat tega membakar istrinya hingga tewas. Tersangka mengaku cemburu usai mendengar kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Anis Muslihatin, warga desa Pangkalan, Kecamatan Pleret, Cirebon, Jawa Barat, meninggal dunia usai dibakar oleh suaminya. Meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Peristiwa ini bermula pada awal April 2024 lalu. Tersangka yang mendengar kabar perselingkuhan istrinya merasa cemburu. Api cemburu ini bahkan membuat tersangka gelap mata hingga membakar istrinya yang tengah tidur pulas. Meski berupaya kabur, hanya dalam hitungan jam, polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka. Saya kan kerja di laut, Bu ya. Di laut kan pulang setahun sekali. Selama setahun sekali istri saya berhubungan sama orang lain, gimana saya nggak sakit hati. Sedang di laut tidak bawa uang sama sekali. Yang dituju siapa kalau belum menikah? Orang tua gaji. Gaji kasih ke istri semua? Ke istri semua. Tapi kan nggak boleh membunuh, ya kan? Ya, namanya kan iya emosi, Bu. Namanya. Istrinya selingkuh atau gimana? Selingkuh. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka diketahui bekerja sebagai ABK kapal penangkap ikan. Tersangka hanya pulang setahun sekali karena pekerjaannya ini. Namun akibat aksi main hakim oleh tersangka, korban meninggal usai mengalami luka bakar hingga 89%. Akibat yang dialami dari kejadian ini, korban mengalami luka bakar yang serius ya dan dirawat di ICU. Kemudian tanggal 24 April korban dinyatakan meninggal dunia. Sejumlah barang bukti dari hasil olah TKP telah dikumpulkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KDRT dengan ancaman 15 tahun penjara. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV Cirebon, Jawa Barat. Saudara, terkait kasus kematian Brigadir RAT di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, ayah dan istri almarhum telah mengikhlaskan dan menolak dilakukan otopsi jenazah. Pihak keluarga yaitu ayah dan istri almarhum Brigadir RAT menyatakan sudah mengikhlaskan kematian Brigadir RAT di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dengan dugaan bunuh diri dan menolak jika nantinya jenazah akan diotopsi. Pihak keluarga juga menolak memberikan pernyataan mengenai kejanggalan dalam proses penyelidikan kematian Brigadir RAT dan meminta masyarakat untuk menghormati keputusan keluarga. Dari kami orang tuanya, kalau mau diusut kembali, jelas mungkin ada otopsi atau apa, kami sudah tidak siap anak kami diotopsi. Tergantung yang di atas saja. Kalau untuk orang tuanya sudah ikhlas menerima. Setelah sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT dengan kesimpulan tewas bunuh diri. Kepolisian Republik Indonesia kini membuka peluang kasus tewasnya Brigadir RAT untuk dibuka kembali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan motif kasus ini sedang didalami. Kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran Polda dan Polres yang menangani kasus. Assalamualaikum. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan
tentunya akan dirapatkan, ya, apakah perlu dan tidak. Namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi, motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti karena itu sangat teknis, biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda, ya. Hujan lebat disertai petir selama 24 jam mengguyur Madinah, Arab Saudi pada Senin waktu setempat. Cuaca buruk mengakibatkan sejumlah wilayah di Madinah mengalami banjir. Kilas Kompas akan segera kembali. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Enak Dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih masih di Kilas Kompas bersama saya Mario Sarong. Nonton bareng yang tengah jadi sorotan kita semua saudara. Laga Timnas Indonesia U23 melawan Irak tengah berlangsung. Suasana di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar semakin ramai dipenuhi supporter Timnas. Kedudukan saat ini 1-1 antara Indonesia versus Irak. Para supporter terus melantunkan yel-yel dukungannya terhadap Timnas Indonesia U23. Area tribun stadion didominasi para pendukung Timnas yang menggunakan pakaian merah. Timnas Indonesia berhasil membukukan gol usai Ivar Jenner mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-19. Saat itu, Ivar Jenner melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti guna merobek gawang Irak. Berselang beberapa menit langsung dibalas oleh Irak, gol dicetak oleh Zaid Tahsin. Kedudukan 1-1 di babak pertama dan saat ini saudara sedang berlangsung babak kedua dengan skor masih bertahan 1-1. Ada juga yang datang dari Bahrain atau dari Saudi, Emirat Arab. Nonton bareng mendukung Timnas Indonesia U23 tengah berlangsung di sejumlah daerah di tanah air. Nobar Timnas Indonesia melawan Irak yang digelar Pemkot Surabaya di Stadion Gelora 10 November Surabaya mulai ramai oleh penonton. Tak sedikit penonton hadir bersama keluarga untuk menyaksikan perjuangan Justin Hubner dan kawan-kawan merebut juara ketiga Piala Asia U23. Tak hanya penonton dari warga sekitar kota Surabaya, ratusan supporter Ultras Garuda juga hadir ke Stadion Gelora 10 November Surabaya.
Pendukung timnas bersorak saat Ivar Jenner mampu mencetak gol di babak pertama pada menit ke-19. Saat itu Ivar Jenner melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti guna merobek gawang Irak. Gol ini pun disambut gembira oleh pendukung yang hadir di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Dukungan masyarakat pada Garuda Muda tidak hanya untuk memperebutkan tempat ketiga di Piala Asia U23, tetapi juga tiket ke Olimpiade Paris 2024. Kita ke sorotan lain, saudara. Hujan lebat disertai petir selama 24 jam mengguyur Madinah, Arab Saudi pada Senin waktu setempat. Cuaca buruk mengakibatkan sejumlah wilayah di Madinah mengalami banjir. Hujan deras selama 24 jam mengguyur Arab Saudi mengakibatkan aliran lembah sungai meluap dan mengganggu akses jalan di Madinah. Banjir dengan aliran deras membawa serpian puing, turut merusak fasilitas publik serta merendam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Penutupan jalan dan mengalihkan sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh dilakukan pemerintah setempat demi keselamatan warga. Informasi tadi sekaligus menutup Kilas Kompas malam ini. Saya Mara Sarong, pamit undur diri. Semangat Garuda Muda, sampai jumpa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Gleni Soktania. 13 orang tewas dan 21 orang hilang akibat banjir dan longsor di Brazil. Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat melanda bagian selatan negara ini. Pemerintah Brazil mengatakan jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat di sejumlah negara bagian karena sulitnya akses ke lokasi longsor. Tanah longsor dan jembatan runtuh ketika permukaan air sungai meningkat tajam. 13 orang tewas dan 21 orang masih dalam pencarian akibat banjir dan longsor ini. Angkatan Udara Brazil membantu warga dengan mengerahkan 2 helikopter untuk misi penyelamatan. Temos mais de 20 embarcações ao longo dos 5 bairros que foram atingidos dentro da cidade e também no interior. Casas. E tem muita, mas... Demikian Kompas Update, saya Gleni Soktania, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Hakim Konstitusi meradang dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pileg 2024. Pasalnya tidak ada satupun komisioner KPU yang menghadiri sidang.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sepertinya sudah menyatakan perang terbuka melawan mantan Gubernur Jawa Timur yang potensial kembali maju di Pilkada Jawa Timur 2024. Hampir dipastikan Cagup Cawagup PKB di Jawa Timur akan berhadapan dengan Hovifah. DPD Partai Solidaritas Indonesia di Jawa Tengah menggulirkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Tengah. Saudara, kita berjumpa kembali dalam program Rumah Pemilu. Selama 1 jam ke depan kami hadirkan informasi seputar pemilu serentak 2024 dan juga dinamika politiknya. Bersama saya Maido Pelfrina hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, datang dari Wali Kota Medan Bobi Nasution yang menjadi sorotan setelah menunjuk pamannya sebagai pelaksana harian Sekda Kota Medan. Kini Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengaku yang mengusulkan. Beni Sinomba Siregar, paman Bobi enggan memberi tanggapan. Beni justru melempar jawaban ke Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman. Menurut Aulia, penunjukan paman Bobi karena kinerjanya bagus. Aulia juga mengklaim ia yang mengusulkan penunjukan Beni sebagai PLH Sekda Kota Medan. Selanjutnya, ya saya mungkin wakil bisa menjawab begitu ya. Fungsi pengawasan itu sebenarnya kan jatuh di wakil. Saya sebagai wakil mengusulkan. Karena kenapa saya mengambil Pak Beni? Saya lihat kinerja waktu beliau kerja di Bapenda. Jadi harus kita buang dong. Jangan mentang-mentang saudara ini. Jangan begitulah. Kita sebagai pemerintah itu saya lihat bukan karena Pak Beni saya kenal, tapi setidaknya saya tahu beliau kinerjanya waktu megang Kadis pendapatan daerah, pendapatannya hampir 100% peningkatan. 900 miliar. 900 miliar. Sementara itu Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksyah atau Ijek, siap bersaing dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk mendapatkan tiket pemilihan Gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar. Ijek menyebut dirinya dan Bobi sama-sama mendapatkan surat penugasan dari Partai Golkar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Ijek akan mengikuti arahan DPP Partai Golkar kepada siapa rekomendasi calon gubernur nantinya akan diberikan. Soal Bobi, Ijek bilang komunikasi mereka baik. Ijek juga mengaku siap maju di Pilkada Sumatera Utara melawan mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Apapun keputusan ketua umum kita akan terima dan semuanya itu keputusan ada di ketua umum DPP Partai Golkar. Secara penugasan sekarang ini ya kita bergerak bekerja semuanya untuk melihat siapa yang nantinya akan dinilai oleh DPP yang lebih berpotensi untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Itu yang nanti menjadi calon yang terbaik itu pastinya kita mau bersaing, bertanding secara sehat. Sama seperti periode sebelumnya saya menyampaikan kepada tim pada waktu itu era Mas, dalam kita memperoleh atau mencapai kemenangan pertama jangan ada menjelek-jelekan orang lain. Informasi selanjutnya, saudara, soal Mahkamah Konstitusi yang kembali melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif 2024. Pada Kamis pagi, MK menangani sengketa hasil pileg di 4 provinsi dengan agenda pembacaan pokok permohonan. Sidang di ruang panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo menangani perkara selisih hasil pileg untuk Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan. Sementara di panel 2, saudara, dengan Hakim Saldi Isra selaku pimpinan sidang mendengar keterangan pemohon dari wilayah Papua. Di panel 3, Hakim MK yang dipimpin Hakim Arif Hidayat menangani sengketa pileg di Sumatera Selatan. Kuasanya atau ini? Kuasa ya? Siapa kuasanya?
Hakim Konstitusi Arif Hidayat meradang dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pileg 2024 yang digelar di ruang panel 3 MK Kamis pagi. Pasalnya tidak ada satupun komisioner KPU yang menghadiri sidang. Saat diminta tanggapan dari pemohon gugatan hasil Pileg DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Amanat Nasional, perwakilan termohon menyebut 2 komisioner KPU yakni Yulianto Sudrajat dan Idam Holik tidak dapat hadir dalam sidang. Keduanya beralasan sedang menjalankan kegiatan lain untuk persiapan pemilihan kepala daerah. Mendengar alasan itu, Hakim Arif menilai KPU sebagai pihak termohon tidak menganggap mahkamah tidak penting dan tidak serius mengikuti proses sidang PHPU Pileg bahkan sejak sengketa Pilpres. Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Gimana ini KPU? Prinsipal KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering? Izin majelis. Atau Lahat? Ada nggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh, nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespons. Bentar, itu harus disampaikan itu terhadap komisioner itu. Baik, pimpinan majelis. Ya? Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 3 itu ada Pak Yulianto Sudrajat sama Pak. Mestinya harus hadir itu. Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2 dan panel 3 kan? Betul, majelis. Kenapa belum hadir itu? Pak, infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada. Untuk Pak Yulianto Sudrajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini. Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus sudah bersiap langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta yang memantau jalannya sidang PHPU Pileg 2024. Valen, selamat sore. Kalau kita lihat sepertinya ini penyelenggara pemilu tidak serius ya karena tidak datang. Kalau kemarin sempat anggota Bawaslu tidak hadir dalam sidang kali ini 2 komisioner KPU. Nah, melihat hal ini apa nanti langkah yang akan diambil oleh Hakim Konstitusi? Iya, Medop dan juga saudara, kalau melihat daripada persidangan yang dilakukan di sesi siang yang tadi dari 3 panel itu dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, utamanya di panel 3, itu memang Hakim Arif Hidayat kembali mengingatkan. Karena kalau misalnya tadi di sesi 1 tidak ada pihak KPU yang datang, di sesi yang kedua, di siang hari ini pihak KPU setidaknya yang datang di panel 3 ini diwakilkan oleh Idam Holik begitu. Sifatnya adalah berupa himbauan lagi-lagi dari Hakim Mahkamah Konstitusi ini mengingatkan kembali pada pihak KPU yang kemudian tadi dianggap menjadikan persidangan ini sebuah problematik gitu ya. Ini mengingatkan bahwa minimal kalau tidak ada KPU pusat yang hadir dalam persidangan sengketa hasil pemilihan umum ini harus ada pihak lainnya yang diwakilkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten yang kemudian memang itu harus dihadirkan. Jadi kalau misalnya memang tidak ada pihak komisioner yang hadir, ini harus diwakilkan oleh pihak KPU provinsi ataupun juga kabupaten kota. Nah, ini kemudian yang harus utamanya diingat oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah KPU. Karena kita ingat, Medop dan juga saudara, kalau dari KPU Republik Indonesia sendiri bersama dengan Ketua KPU itu jumlah komisionernya berarti total ada sedikitnya 7 orang. Di mana dari 7 orang komisioner ini sebenarnya masing-masing juga sudah dibagi berdasarkan koordinator wilayah dari masing-masing daerah pemilihan pemilu sendiri begitu. Kenapa tadi kemudian yang dimention namanya oleh Hakim MK Arif Hidayat ini adalah Idam Holik? Itu karena Idam Holik sendiri diketahui merupakan koordinator wilayah Sumatera Selatan. Jadi karena ketika dari Kabupaten Komering Ilir itu tidak ada perwakilan dari KPU tingkat kabupaten, makanya ini yang dimention kemudian adalah
Idam Holik begitu yang memang mengkoordinir dari KPU Pusat sendiri. Karena kita tahu bahwa sengketa pemilu ini memang berdasarkan dari perbedaan form C hasil, kemudian juga formulir D salinan yang saat itu rekapannya berada di tingkat kecamatan. Perlu diketahui juga adanya sengketa ini utamanya yang diajukan oleh para pemohon ini juga berkaitan dengan hasil adanya selisih angka daripada perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan yang memang kalau kita ingat pelaksanaan pemilu ini dilakukan secara berjenjang dari TPS, kemudian kabupaten kota, kecamatan, provinsi hingga nasional. Sehingga kenapa KPU ini perannya sangat penting? Karena ya KPU itu yang mulai mengetahui adanya sengketa ataupun ada permasalahan ketika proses pemilihan umum ini sudah dalam masuk tahap penghitungan suara. Nah, kemudian tadi juga diingatkan lagi bahwa kepada KPU ini kalau misalnya tidak hadir, ini pasti juga akan menjadikan sebuah permasalahan karena mereka tidak bisa merespon daripada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak pemohon. Dalam hal ini adalah pihak yang merasa ada perselisihan hasil angka di situ. Nah, kemudian kalau misalnya melihat apa sebenarnya sanksi, apakah ini merugikan ataupun menguntungkan dari pihak yang kemudian maju di dalam sidang ini, memang tadi juga diingatkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Kalau kita ingat pada tanggal 29 April lalu, ini justru ada ketidakhadiran dari pihak tergugat, yang mana, pihak penggugat begitu, pihak pemohon. Jadi saat itu ada setidaknya 2 calon anggota legislatif yang jadi pemohon dalam sengketa pemilihan legislatif ini tidak hadir. Makanya kembali Hakim MK saat itu juga menyatakan bahwa pihak-pihak ini dianggap tidak serius dalam mengajukan perkara. Nah, sehingga ini justru menguntungkan pihak termohon karena tidak perlu merespon. Dan sanksinya apabila saat ini masih dalam agenda pemeriksaan pendahuluan dari gugatan para pemohon, saat itu di tanggal 29 April 2024 penyampaian permohonan dianggap selesai. Saat itu juga Hakim ini kemudian menyebutkan agenda selanjutnya adalah mendengarkan dari keterangan pihak-pihak termohon, dalam hal ini KPU, kemudian juga pihak terkait, dalam hal ini adalah Bawaslu dan juga pihak-pihak legislatif yang berkaitan dengan hasil gugatan yang saat itu diajukan. Sehingga memang ini juga menjadi imbauan bersama Medop dan juga saudara, apabila memang dari pihak-pihak terkait, pihak pemohon, pihak termohon ini tidak hadir dalam persidangan, tentu ini tidak bisa menguatkan dari gugatan-gugatan apa saja yang kemudian diajukan, kemudian juga tidak bisa menyampaikan permohonan secara lugas apa sebenarnya yang mereka minta atas keputusan MK daripada sengketa PHPU Pileg sendiri. Kemudian kalau misalnya melihat daripada aturan prinsip demokrasi berdasarkan pasal 22 Undang-Undang 45 tentang pemilu, setidaknya ini ada asas pemilu itu yang harus berjurdir, langsung umum, bebas, jujur, rahasia dan adil. Di mana dalam proses sengketa, dalam proses pemilu sendiri, setidaknya stakeholder yang terlibat harus menyelenggarakan tahapan sebaik-baiknya karena penjelasan sengketa menyangkut dengan konstitusional warga yang selaku pihak pemilih daripada hak konstitusional para calon anggota legislatif ini harus diselesaikan dengan proses sebaik-baiknya. Medop. Kita tunggu nanti memang ada benarkah keseriusan dari penyelenggara pemilu Bawaslu dan juga KPU dalam sidang sengketa hasil pemilu legislatif. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Tetaplah di Rumah Pemilu, saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari Partai Golkar yang mengklaim Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi bagian dari Partai Golkar. Informasi lebih lengkap akan hadir usai jeda di Rumah Pemilu. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni.
Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di Rumah Makan Asti. Enak Dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global. Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu. Saudara, Pengadilan Tata Usaha Negara menggelar sidang pendahuluan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan terhadap KPU Kamis pagi. Gugatan menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024. Dalam sidang perdana, pihak penggugat yakni PDI Perjuangan diwakili tim hukumnya yang diketuai oleh Gayus Lumbun. Gayus menjelaskan langkah yang ditempuh PDIP saat ini adalah untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan selama proses pemilu 2024, mulai dari penetapan Gibran sebagai wakil calon presiden. Tidak ada putusan lain yang bisa membatalkan putusan MK yang final and binding, kemudian erga omnes. Artinya itu sudah berakhir di situ dan berlaku untuk semua pihak yang ada di negara ini. Tapi kemungkinan besar yang kami harapkan adalah apakah gugatan kami itu sudah betul disebut layak, artinya dapat dipahami penerima overhead-nya oleh KPU dan jajarannya. Tetapi nanti Presiden memastikan itu. Kalau itu dipastikan juga tidak akan membatalkan MK. Sudah disebutkan dia final, kami menghormati juga. Namun esensi dari putusan itulah yang kita harapkan. Kalau ditemukan penerima overhead oleh KPU, maka rakyat yang diwakili di Senayan, di legislatif yaitu MPR, wadahnya seluruh rakyat yang mempunyai keabsahan berpendapat itu ada di sana, diwakili itu. Nah, dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan. Mungkin MPR tidak mau melantik. Ini yang perlu di-quote. Pengalaman saya 2 periode saya di DPR di Komisi Hukum dan memimpin beberapa pansus. Tentu pansus ini punya hak untuk memanggil, melakukan penyidikan, penyelidikan atas tindakan pemerintah. Itu undang-undang konstitusi bahkan itu menjamin. Artinya itu bisa berlanjut. Ditemukan apa nanti oleh wakil rakyat di situ? Muaranya tetap ke MPR. Ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang akan melaporkan dari PT UN Jakarta. Asri, PDIP kan menyebut poinnya adalah soal dugaan kecurangan pemilu yang dimulai dari pencalonan seorang Gibran Rakabuming Raka. Apa respons dari KPU terhadap poin gugatan dari PDI Perjuangan? Ya, tadi usai menggelar sidang pendahuluan di PT UN Jakarta, kuasa hukum KPU Saleh mengatakan bahwa pihak KPU sebetulnya masih bingung dan masih meraba-raba terkait apa poin ataupun juga objek gugatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap KPU RI. Pasalnya ada beberapa juga tadi yang diceritakan oleh kuasa hukum KPU RI bahwa dalam sidang hari ini yang dimulai pukul 10 dari Majelis Hakim PT UN ini mempertanyakan soal apa sebetulnya objek dari gugatan PDI Perjuangan. Dari mana berangkatnya? Apakah dari penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, atau dari penetapan nomor urut, atau dari penetapan surat keputusan KPU, utamanya ini soal penetapan pemenang Pemilu Presiden 2024. Ini yang dipertanyakan oleh pihak KPU. Pasalnya juga KPU ini mengaku menerima surat panggilan dari PT UN Jakarta bahwa surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu nasional pada 20 Maret 2024. Yang mana ini alasan menggunakan SK itu karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dari pihak KPU, khususnya dari kuasa hukum KPU ini Saleh heran karena dalam
surat kuasanya, PDI Perjuangan tidak mencantumkan surat keputusan KPU nomor 360. Artinya ada perbedaan antara surat panggilan dari PT UN dan juga dari gugatan yang dilayangkan oleh pihak PDI Perjuangan begitu. Ada ketidaksesuaian. Selain itu juga pihak KPU mengatakan Hakim MK ini meminta KPU untuk membawa SK atau surat keputusan KPU nomor 504 tahun 2024 yang mana SK itu menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres terpilih di Pilpres 2024 pada hari Rabu 24 April 2024 atau setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalau dari KPU sendiri ini belum bisa menjawab atau memberikan pernyataan apa kemudian sanggahan yang akan diberikan karena memang dari gugatan yang dilayangkan PDIP juga ini masih belum jelas objeknya apa, berangkat dari mana. Sehingga kalau dari KPU sendiri ini masih menunggu sidang selanjutnya di tanggal 16 Mei nanti dari pihak PDIP ini akan kembali memberikan keterangan ataupun juga nanti akan ada diskusi yang dilakukan dengan majelis hakim begitu untuk kemudian nanti memperjelas apa kemudian objek tuntutan ataupun juga objek gugatan maksud kami yang dilayangkan oleh PDI Perjuangan terhadap KPU RI. Meido. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari gedung PT UN Jakarta. Terima kasih Aji. Informasi selanjutnya, saudara, datang dari Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, yang buka suara soal status Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Partai Golkar. Dev menyebut Gibran sudah menjadi bagian dari Partai Golkar. Dev Laksono mengungkap tidak usah mempertanyakan lagi apa status Gibran pasca pemilu 2024. Ketua DPP Golkar ini menegaskan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo sudah menjadi bagian dari Partai Golkar. Dev juga menambahkan sosok Gibran dan Jokowi merupakan tokoh yang punya tanggung jawab dan melayani warga. Dengan kemarin Mas Gibran maju dan menang sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, mendapatkan rekomendasi dan juga dari Partai Golkar. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua tokoh nasional ini sudah menjadi bagian keluarga besar Partai Golkar. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu diragukan lagi. Nah, posisi Pak Jokowi saat ini adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah pengayom semua partai yang ada di Indonesia, semua elemen bangsa yang ada di Indonesia. Maka itu dia memiliki tanggung jawab moral dan politik juga untuk memastikan semua proses-proses politik yang ada di Indonesia berjalan dengan baik untuk memastikan tujuan utama itu adalah melayani masyarakat secara umum dengan baik dan optimal. Sementara pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Gibran harus menentukan sikap politik dengan bergabung menjadi anggota partai politik. Ujang juga menegaskan bergabungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi anggota parpol dapat memberi kekuatan sehingga tidak menjadi ban serep di pemerintahan. Tentu akan berdampak ketika Gibran tidak punya partai hingga pelantikan gitu. Tetapi ya dampaknya itu tertutup. Dampaknya biasanya ya tidak punya kekuatan gitu. Tertutup kenapa? Karena ayahnya masih jadi presiden. Saya melihatnya kalau tidak punya partai ya akan dianggap lemah. Makanya Pak Maruf Amin dari independen ya, dari perseorangan katakanlah tidak punya partai, maka ya tidak punya kekuatan. Hanya menjadi tanda petik ya ban serep dalam pemerintahan Pak Jokowi, tidak punya peran banyak, tidak punya peran besar, tidak terlalu berpengaruh dalam pemerintahan di era Jokowi tersebut. Oleh karena itu, kalau punya partai ya akan kuat begitu. Kalau tidak punya partai, ya akan lemah. Informasi selanjutnya, saudara, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar membocorkan nama menteri dari PKB pada koalisi baru bersama Prabowo Subianto. Caimin menyebut Hanif Dakiri akan menjadi menteri saat ditanya soal tanggapan Prabowo soal food estate. Kelakar Caimin menyebut Hanif Dakiri menjadi menteri di kabinet Prabowo berawal saat hadir dalam acara pertemuan calon kepala daerah dari PKB di Pilkada 2024. Muhaimin menyebut koleganya Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dakiri akan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Wakil Ketua Umum DPP Partai. Oh, nggak sampai detail itu. Nanti kalau Pak Hanif jadi menteri baru dibahas itu. Oh, salah.
Ya. Perang terbuka di Pilkada Jawa Timur dimulai. Partai Kebangkitan Bangsa terang-terangan menyiapkan jagoan untuk melawan Khofifah Indar Parawansa yang telah didukung 4 parpol. Siapa jagoan PKB? Kita bahas usai jeda di Rumah Pemilih. "60 Menit Special Report" membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 Menit Special Report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Gagas RI. Realita dunia diplomasi yang cenderung didominasi kaum Adam menantang perempuan Indonesia untuk membuktikan kompetensi demi peran yang signifikan di percaturan politik internasional. Pahami lebih mendalam bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Gagas RI, Perempuan dan Diplomasi Indonesia di Kancah Global, Jumat 3 Mei pukul 9:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Ayo ikut kami bertualang menikmati serunya eksotika alam. Tambah wawasan dengan mengenal warna-warni budaya. Dan kenali tempat-tempat hangout yang keren untuk referensi liburan. Ikuti Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kita harus mengusung seseorang. Nah, siapa dia ini masih rahasia. Masih rahasia, nanti kalau bocor ketahuan Khofifah bahaya itu. Siapa saja termasuk hak Pak Muhaimin akan mengumumkan kapan, di mana, siapa namanya, haknya beliau. Saya rasa kita semua menghormati hak-hak masing-masing partai politik. Usai Pilpres, Jawa Timur kini jadi magnet di ajang pemilihan kepala daerah. Sosok Khofifah Indar Parawansa diprediksi bakal jadi lawan tangguh bagi kandidat Jatim 1. Partai Kebangkitan Bangsa PKB bahkan harus menyembunyikan jagoannya agar tidak diketahui Khofifah. Keputusan ini diambil usai perbincangan panjang dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Jatim tadi memang menyita waktu agak banyak dalam pembicaraan. Agak banyak dan hampir sepakat pokoknya kita harus mengusung seseorang. Nah, siapa dia ini masih rahasia. Masih rahasia, nanti kalau bocor ketahuan Khofifah bahaya itu. Jangan dipancing soal nama, pokoknya rahasia yang akan diumumkan pada waktu yang tepat. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa langsung menjawab sindiran Muhaimin.
Hovifah mengaku menghormati siapapun calon yang diusung PKB dalam Pilkada Jawa Timur. Siapa saja, termasuk Pak Muhaimin, akan mengumumkan kapan, di mana, siapa namanya, hanya beliau. Saya rasa kita semua menghormati hak-hak masing-masing partai politik untuk mengumumkan siapa, kapan, dan di mana. Bu, menanggapi statementnya Pak Said tadi, Bu? Kan nanti juga akan mendaftar. Kendaraan politik Hovifah di Pilgub Jawa Timur diprediksi masih bertambah. PDI Perjuangan Jawa Timur mengaku sedang mendekati Hovifah. Bahkan PDIP tengah menjaring kadernya untuk mendampingi Hovifah. Dan PDI Perjuangan sedang membangun komunikasi intensif dan komunikasi yang lebih intens dengan Bu Khofifah untuk kemudian ke depan di Pilkada Jawa Timur, Pilgub Jawa Timur nanti untuk bisa bekerja sama atau mungkin juga bisa membangun koalisi yang baik untuk kemudian bersama-sama dengan partai lain untuk mendukung atau mengusung Ibu Khofifah. Nah, kita sedang membangun komunikasi juga dengan partai-partai tersebut dan partai-partai yang lain juga, karena kami menyadari PDI Perjuangan di Pilkada kali ini, Pilkada Gubernur Jawa Timur kali ini, kami tidak bisa maju sendiri. Hovifah Indar Parawansa telah menyatakan maju kembali dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024. Hovifah sudah mengantongi surat rekomendasi dari 4 partai politik Koalisi Indonesia Maju, yaitu Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Sementara PKB dan P3 sepakat untuk berkoalisi di Pilkada Jawa Timur. PKB mengkoleksi 27 kursi di DPRD Jatim periode 2024-2029, sekaligus partai pemilik kursi terbanyak. Kemudian P3 memiliki 4 kursi hasil pemilu di periode yang sama. Tim Liputan, Kompas TV. Perang terbuka di Pilkada Jawa Timur dimulai. Partai Kebangkitan Bangsa pun terang-terangan menyiapkan jagoannya untuk bisa melawan Hovifah Indar Parawansa yang telah didukung oleh 4 partai politik. Siapa jagoan dari PKB dan seberapa besar peluang Hovifah bisa kembali memimpin Jawa Timur? Lalu siapa saja lawan Hovifah di Pilkada Jawa Timur? Kita akan bahas bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya. Ada Pak Suko Widodo. Halo Pak Suko. Selamat sore, terima kasih atas waktunya di Rumah Pemilu. Anda bisa baca soal peluang Hovifah untuk kembali maju memimpin Jawa Timur. Seberapa besar peluang Hovifah sebenarnya, Pak Suko? Ya, jika merujuk rekomendasi yang dijanjikan atau disebutkan ketika persetujuan dari Gerindra, dari Golkar, dari Demokrat dan PAN itu total sudah kalau dihitung dengan kekuatan di suara dan dewan itu sekitar 44,1% ya. Artinya yang masuk dalam di dalam paslon 2 ya, dalam kubunya itu ketika itu kan Bu Khofifah berada di tempat itu aja udah 44,1%. Artinya cukup besar juga kekuatan itu gitu. Nah, yang lebih perlu dicatat bahwa sejauh ini memang yang di dalam berbagai survei memang Ibu Khofifah menempati urutan teratas ya dibanding yang lain ya. Belum tampak misalnya angka-angka yang lain bisa mengejar posisi Khofifah presentasinya. Sejauh ini masih sangat potensial ya. Kalau untuk dukungan Hovifah pada saat Pilpres kemarin untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024, sebenarnya Anda bisa baca nggak ini mampu mengangkat elektabilitas dan juga popularitas seorang Hovifah Indar Parawansa di Jawa Timur, Pak Suko? Ya, Ibu Khofifah ini kan memang running gubernurnya juga ketika beliau jadi artinya tingkat popularitasnya cukup besar sekali dukungannya. Meskipun sesungguhnya Bu Khofifah juga tidak bergabung dalam sebuah partai. Nah, saya melihat bahwa kekuatan utamanya memang pada beliau sebagai ketua Muslimat Indonesia itu memang pendukungnya besar dan tingkat loyalitasnya tinggi ya. Di berbagai survei itu melihat itu. Karena itu memang dukungan partai kadang-kadang berbeda dengan dukungan pada
pada ketokohan ya, karena karakter di Jawa Timur itu seperti yang sekarang fanbase itu ya, jadi berdasarkan pada orang ya, relasi antara kandidat dengan masyarakat. Disitulah kekuatan yang saya kira cukup besar, terutama yang didukung dari Muslimat dan kalangan NU Nahdliyin. Oke. PKB, Ketua Umum PKB Caimin ini juga sudah menyebut kalau akan mengusung calonnya sendiri di Pilkada Jawa Timur. Ini kita bahas soal rival ya, rivalitas nanti siapa yang kemudian tokoh yang paling bisa jadi rivalnya Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Tapi Anda bisa lihat nggak Pak Suko, apakah suara kaum Nahdliyin ini bakal terpecah di Pilkada Jawa Timur kali ini? Saya kira terpecah ya, pengalaman misalnya di Pilpres kemarin juga demikian ya, jadi memang apalagi NU memang memberikan ruang yang bebas demokrasi pada Nahdliyin untuk pilihan-pilihan politik itu. Nah, ada sejumlah nama, saya kira kalau PKB maju kandidat itu beberapa yang tokoh memang sempat menjadi diskusi meskipun belum ada pernyataan ya. Kalau boleh menyebut misalnya orang-orang PKB, misalnya nama Bu Ida Fauzi, Pak Halim, ini kan jago-jago PKB yang di masa Pak Jokowi kemarin kan menjadi menteri ya. Bu Ida Fauzi Menteri Tenaga Kerja, kemudian Menteri Desa Tertinggal. Itu saya kira orang-orang yang juga punya cukup nama di Jawa Timur. Oke, nama-nama itu ya. Oke, kalau hingga kini PKB masih merahasiakan, sepertinya termasuk juga nama-nama yang tadi sempat Pak Suko katakan. Tapi kata Caimin kan masih rahasia nih jagoannya di Pilgub Jatim. Apakah sebenarnya sosok rahasia itu adalah Muhaimin sendiri, Ketua Umum PKB yang kemudian akan maju sendiri melawan Khofifah menurut Anda? Kalau bisa aja, bisa tidak. Iyanya memang kalau maju misalnya Caimin sendiri, pasti dukungan PKB yang cukup besar itu akan punya loyal besar. Tapi pertanyaan simpelnya kan secara psikologis, apakah Caimin yang sudah bertarung Pilpres turun menjadi pertarungan di Pilgub, ini kan juga satu. Dan dengan partai apa? Karena kan terakhir kita lihat bagaimana PDIP juga berusaha untuk mendekati Khofifah. Itu artinya kalau misalnya dukungan paslon 2 yang ada di Jawa Timur dengan perolehan yang 41% ya dukungan partai itu, dan kemudian ditambah PDI, itu sudah bisa sampai pada posisi 61 lebih lah. Artinya dukungannya cukup dominan. Nah, yang perlu dicatat bahwa ketika Pilpres kemarin, meskipun waktunya 441%, tapi perolehan Pilpresnya dukungannya sampai 67%. Artinya posisi Khofifah itu cukup kuat memberikan pengaruh pada masyarakat Jawa Timur. Tetapi tentu pergolakan demi pergolakan cukup kuat, dan tentu Pilpres berbeda dengan Pilgub juga, meskipun kita tahu bahwa sejauh ini sekali lagi belum ada nama yang relatif bisa. Oke. Pak Suko, kalau misalnya memang benar nantinya, atau kalau misalnya seandainya nih ya, Caimin nanti maju memang benar di Pilgub Jatim, apakah Caimin atau Muhaimin Iskandar ini mampu menyaingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur secara elektabilitas, popularitas, begitu? Kalau popularitas mungkin iya, tetapi elektabilitas akan beda, karena kan kita tahu bahwa di dalam Timur yang kebanyakan kaum Nahdliyin ini juga sudah terbagi di dalam berbagai partai dengan posisi kiai dan sebagainya. Kalaupun toh itu misalnya bertarung betulan, memang akan terjadi rebutan dalam kiai. Nah, tinggal nanti wilayahnya, karena tipologi wilayah Jawa Timur itu kan di samping kelompok kelompok misalnya kan ada Madura, kelompok Arek, kelompok Padalungan, kelompok Mataraman misalnya. Maka yang banyak diperebutkan mungkin di daerah Mataraman yang jumlahnya di Jawa Timur bagian barat, yang tipologinya agak ke Jawa Tengah. Ini kan akan menjadi arena pertempuran yang luar biasa kalau memang itu terjadi betul. Oke.
Pak Suko, apakah koalisi nanti antara PKB dan juga P3 di Pilkada Jawa Timur menurut Anda bisa menggembosi basis suara Khofifah di kalangan Nahdien? Kalau melihat relasi sebetulnya P3 lebih akrab dengan Bu Khofifah di Jawa Timur itu. Jadi secara kultural, secara organisasi, secara kinerja, sepanjang yang sangat saya tahu P3 lebih condong ke Khofifah kalau hubungan kerja dan politik selama ini gitu. Rasanya memang kalau PKB harus maju, tentu potensinya kalau dia bergandingan justru dengan PDIP. Itu masih sangat mungkin itu. Oke. PD Perjuangan kan sudah memberikan sinyal nanti untuk mendukung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur. Apakah kemudian menurut Anda siapa sosok yang tepat untuk mendampingi Khofifah Indar Parawansa? Apakah Tri Risma hari ini cocok? Ya, awalnya kita mendengar Bu Risma akan maju, tetapi tampaknya info terakhir tidak. Tapi karena itu kalau melihat jumlah angka memang sangat mungkin kalau bergabung, tentu PDI kan urutan nomor 2 setelah PKB di atas Golkar dan Gerindra yang mendukung Bu Khofifah. Bisa jadi dalam komunikasi politik memang menjagokan. Siapa yang dijagokan? Ada sejumlah nama-nama, misalnya ada nama-nama wali kota Eri, kemudian ada Bupati Sumeneb, Pak Fauzi, kemudian ada Pak Ipin. Jadi ada sejumlah nama-nama yang saya kira juga punya potensi di basisnya kalau ingin nambah suara untuk kekuatan koalisi baru itu. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana keseruan dari Pilkada Jawa Timur setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar menyerukan perang terbuka siap untuk melawan Khofifah Indar Parawansa. Terima kasih analis komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Pak Suko Widodo sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Sehat selalu Pak Suko. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi dari 25 DPD Partai Solidaritas Indonesia di Jawa Tengah menggulirkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Tengah. Sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di dunia, Ronaldo pun bertekad untuk terus melanjutkan kiprahnya di tahun 2024. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam. Sportlovers Manchester United meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Kompas Sport Malam, Senin sampai Jumat pukul 12 malam, live di Kompas TV. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Rawon banget. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Ayo ikut kami bertualang menikmati serunya eksotika alam. Keren banget! Tambah wawasan dengan mengenal warna-warni budaya. Dan kenali tempat-tempat hangout yang keren untuk referensi liburan. Ikuti Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial, melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV.
memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Udah lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apalagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu. Saudara, 25 DPD Partai Solidaritas Indonesia di Jawa Tengah menggulirkan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Tengah. Mereka melayangkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat PSI di Jakarta dan meminta mengganti struktural hingga kepemimpinan Ketua DPW PSI di Jawa Tengah. 25 DPD PSI se-Jawa Tengah menggulirkan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan DPW PSI Jawa Tengah. Mereka meminta Dewan Pimpinan Pusat PSI melakukan pembenahan struktur organisasi sekaligus mencopot Ketua DPW PSI Jateng. Surat mosi tidak percaya telah disampaikan kepada DPP PSI sejak 15 Maret 2024 lalu, tetapi hingga kini belum ada respons dari DPP PSI. Tapi kami tidak pernah ditanggapi pernyataan yang ditanggapi. Maksud dan tujuan diadakannya pertemuan ini dalam menyampaikan mosi tidak percaya kepada kepengurusan DPW yang ada ketua dan pengurusnya tentunya, dengan maksud dan tujuan agar supaya ini menjadi bahan evaluasi bagi kami, terutama pengurus yang ada di tingkat nasional DPP ya, agar melakukan suatu gerakan untuk membenahi struktur organisasi ataupun kinerja organisasi yang ada. Informasi selanjutnya, Saudara, Partai Kebangkitan Bangsa PKB berencana mengusung Ida Fauziah di Pilgub Jakarta 2024. Namun begitu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebutkan untuk mengusung Menteri Ketenagakerjaan itu masih dibutuhkan tambahan kursi di Pilgub DKI Jakarta. Caimin menjelaskan perolehan suara pemilu legislatif 2024 di DPRD DKI untuk PKB mendapat 10 kursi dari total 106 kursi, sehingga Caimin bilang PKB masih butuh 10 kursi lagi. Ya, dorongan dari PKB DKI minta Ida Fauziah supaya dicalonkan. Masalahnya kan kita masih butuh 10 lagi untuk bisa mengusung Ida Fauziah. Ya, tentu tidak mungkin kita bisa memastikan kalau tidak ada 10 kursi lagi ya. 10 kursi lagi yang membackup. Tentu proses yang harus kita lihat. Saudara, hari ini Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilu legislatif 2024. MK menangani sengketa hasil pileg di 4 provinsi dengan agenda pembacaan pokok permohonan. Sidang di ruang panel 1 dipimpin Ketua MK Soehartoyo menangani perkara selisih hasil pileg untuk Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan, sementara panel 2 dengan Hakim Saldi Isra selaku pimpinan sidang mendengar keterangan dari pemohon di wilayah Papua. Sementara di panel 3, Hakim MK yang dipimpin Hakim Arif Hidayat menangani sengketa pileg di Sumatera Selatan. Terima kasih. Partai Demokrat ya Pak ya. Terima kasih Yang Mulia. Meskipun sekali lagi. Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Saudara, meradang dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pileg 2024 di ruang panel 3 pada Kamis pagi. Pasalnya tidak ada satupun komisioner KPU yang datang menghadiri sidang. Saat diminta tanggapan dari pihak pemohon gugatan hasil Pileg DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Amanat Nasional, perwakilan termohon menyebut 2 komisioner KPU yakni Yulianto Sudrajat dan juga Idam Holik tidak bisa hadir dalam sidang. Keduanya beralasan sedang menjalankan kegiatan lain yakni persiapan pemilihan kepala daerah. Mendengar alasan itu, Hakim Arif menilai KPU sebagai pihak termohon tidak menganggap mahkamah tidak penting dan tidak serius mengikuti proses sidang PHPU Pileg, bahkan sejak sidang sengketa Pilpres. Kepentingan prinsipal kami. Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Gimana ini KPU? Prinsipal KPU, KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering? Izin majelis. Atau Lahat? Ada nggak?
Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh, nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini, gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespons. Bentar, itu harus disampaikan itu ada komisioner itu. Baik, pimpinan majelis. Ya? Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 3 itu ada Pak Yulianto Sudrajat sama Pak. Mestinya harus hadir itu. Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2 dan panel 3 kan? Betul, majelis. Kenapa belum hadir itu? Pak, infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada. Untuk Pak Yulianto Sudrajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, saudara. Usai jeda Rumah Pemilu akan kembali dengan informasi dari Partai Persatuan Pembangunan P3 yang meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum atas perolehan suara partai yang teralihkan ke parpol lain di Sumatera Utara. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial, melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat karena membobol dana Bank BUMN senilai. Layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Untuk Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Food Lover, Sabtu ini Beno bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Beno icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Beno. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita